Seri 12 Bukek Xiansu. Kisah para pendekar Pulau Es. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 1. Kaisar Qianliong atau Qianlong merupakan kaisar kerajaan Chengtiao, Manchu, yang paling terkenal dan paling besar sepanjang sejarah bangsa Manchu, semenjak bangsa yang tadinya dianggap bangsa liar di utara itu menguasai Tiongkok mulai tahun 1644. Kaisar Qianliong adalah seorang kaisar yang telah terkenal semenjak dia masih menjadi pangeran, dihormati dan dikagumi oleh rakyat dari semua lapisan, bahkan dicinta oleh para pendekar karena pangeran itu memang berjiwa gagah perkasa, mencinta rakyat jelata, adil dan bijaksana. Oleh karena itu, setelah dia diangkat menjadi kaisar dalam tahun 1735, pada waktu itu dia baru berusia 19 tahun, boleh dibilang seluruh rakyat mendukungnya. Biarpun dia juga seorang bangsa Manchu, namun cara hidupnya, sikapnya dan jalan pikirannya adalah seorang hantulen. Baru saja dia memerintah selama 5 tahun, sudah nampak kemajuan-kemajuan pesat dalam pemerintahannya. Pemberontakan-pemberontakan rakyat padam dan kehidupan rakyat mulai makmur. Taraf kehidupan rakyat kecil terangkat dan mulailah rakyat mengenal pembesar dan pejabat sebagai bapak-bapak pelindung, bukan sebagai pemeras dan penindas seperti di waktu-waktu yang lampau. Tidak mungkin seorang manusia dapat bertindak tanpa ada yang menentangnya. Kalau seorang kaisar bertindak bijaksana terhadap rakyat, melindungi rakyat, secara otomatis dia harus menentang penindasan, harus menentang pembesar-pembesar yang korup dan yang menindas rakyat. Sebaliknya, kalau seorang kaisar berpihak kepada penindasan dan korupsi, tentu saja berarti dia pun menjadi penindas rakyat. Dalam hal pertama, dengan sendirinya kaisar akan ditentang oleh mereka yang merasa dirugikan oleh keadilan kaisar yang tentu saja dapat ditegakkan dengan kekerasan, dia akan ditentang oleh para koruptor yang merasa terhalang dan terhenti sumber kemuliaannya. Dan sebaliknya, menindas rakyat tentu akan dihadapi dengan pemberontakan di sana-sini. Akan tetapi, ternyata Kaisar Qianliong yang muda itu memilih untuk menjadi pelindung rakyat dan menghadapi para koruptor dan penindas dengan kekerasan dan keadilan. Inilah yang membuat rakyat mendukungnya dan para pendekar di 4 penjuru juga mendukungnya. Kenyataan inilah yang membuat pemerintahannya menjadi kuat. Sejarah menyatakan bahwa dengan dukungan rakyat jelata, pemerintah menjadi kuat, sebaliknya kalau ditentang rakyat, hanya mengandalkan bala tentara saja, pemerintah akan menjadi rapuh. Kaisar Qianliong pada waktu itu, kurang lebih tahun 1740 setelah 5 tahun dia menjadi kaisar, seolah-olah merupakan bintang yang mengeluarkan sinar terang. Sinarnya menerangi hati rakyat sampai jauh ke pelosok-pelosok, bahkan sinar itu terasa sekali di tempat yang terpencil sekalipun, seperti di Pulau Es. Pulau Es adalah sebuah pulau terpencil jauh di utara, sebuah pulau di antara ribuan pulau kecil yang berserakan di sekitar Lautan Kuning, Lautan Timur dan Lautan Jepang. Pulau Es ini merupakan pulau rahasia dan jarang ada manusia yang tahu di mana letaknya yang tepat. Jarang pula ada yang pernah menyaksikannya, apalagi mendarat di sana. Akan tetapi namanya sudah terkenal sekali, terutama di kalangan para pendekar di dunia Kangou. Bahkan Pulau Es menjadi semacam dongeng bagi mereka, menjadi semacam nama yang mereka kagumi, hormati, akan tetapi juga takuti. Siapakah orangnya yang tidak segan dan gentar mendengar nama Pulau Es, yang menjadi tempat istana Pulau Es dengan penghuninya pendekar super sakti atau juga pendekar siluman, penghuni Pulau Es? Pendekar ini yang namanya Sumahan, memiliki kesaktian seperti dewa dalam dongeng, pernah menggegerkan dunia Kangou dan karena dia merupakan seorang pendekar sejati yang bijaksana dan budiman, maka dia dipuja-puja oleh para pendekar sebagai seorang datuk yang dikagumi. Para pembaca dari cerita-cerita terdahulu yang menjadi serial dari kisah mengenai Pulau Es tentu telah mengenal siapa itu pendekar super sakti Sumahan yang hidup dengan tenteram dan tenang di Pulau Es bersama kedua orang istrinya yang tercinta. Istrinya yang pertama adalah Putri Nirahai, seorang putri berdarah keluarga Kaisar Manchu yang amat gagah perkasa dan agung, yang karena cinta kasihnya yang mendalam terhadap suaminya, telah rela meninggalkan kehidupan di istana sebagai putri dan juga sebagai panglima yang banyak jasanya, rela hidup di tempat sunyi itu bersama suami dan madunya. Madunya itu, istri kedua dari pendekar super sakti, juga bukan orang sembarangan. Wanita ini namanya Lulu, sebenarnya juga seorang putri bangsa Manchu walaupun bukan keluarga kaisar seperti Putri Nirahai. Juga Lulu ini memiliki kepandaian yang hebat karena ia pernah menjadi majikan Pulau Neraka. Dalam hal ilmu silat,
Agaknya ia tidak kalah jauh dibandingkan dengan madunya itu, apalagi setelah keduanya menjadi istri pendekar super sakti dan menerima bimbingan sang suami yang memiliki kepandaian seperti dewa itu. Bagaimanakah Sumahan dapat hidup bersama dua orang istrinya dalam keadaan rukun dan tenteram? Mengapa kedua orang istrinya itu tidak saling cemburu atau iri? Dapatkah pendekar super sakti Sumahan membagi-bagi cinta kasihnya kepada dua orang istrinya itu? Sesungguhnya, tidak mungkin cinta kasih dibagi-bagi. Cinta kasih itu memancar dari batin dan terasa oleh siapapun juga. Demikian pula cinta kasih Sumahan terhadap dua orang istrinya, sebulat hatinya dan tidak berat sebelah. Kedua orang wanita itu merasa benar akan hal ini dan oleh karena itu mereka pun tidak pernah merasa iri atau cemburu. Bahkan kedua orang wanita ini saling mencinta seperti kakak beradik sendiri saja. Tidak ada keinginan untuk mengejar pemuasan kesenangan dirinya sendiri saja bagi cinta kasih. Yang ada hanyalah kemesraan, belas kasih, dan kalaupun ada suatu keinginan, kalau boleh dinamakan keinginan, maka keinginan itu mungkin hanya satu, yakni ingin melihat orang yang dikasihinya itu berbahagia. Hanya orang yang memiliki sinar cinta kasih di dalam batinnya sajalah yang akan mengenal cinta kasih, yang akan mengenal kebahagiaan dalam hidupnya. Bahagia adalah tidak adanya sedikit pun konflik batin atau konflik lahir. Bahagia adalah keadaan bebas dari ikatan apapun juga, jadi batinnya hening dan tidak mempunyai apa-apa walaupun boleh jadi secara lahiriah dia memiliki segalanya. Dan karena batin tidak memiliki apa-apa, tidak terikat apa-apa inilah maka dia telah memiliki segala-galanya. Siapakah sebenarnya pendekar yang disebut pendekar super sakti, atau pendekar siluman, atau juga tocu, majikan, pulau es itu? Orang macam apakah dia itu? Sumahan adalah seorang yang kini telah tua sekali. Usianya telah mendekati 100 tahun, atau tepatnya 95 tahun. Seorang kakek yang bertubuh tinggi sedang, perutnya tidak gendut, kaki tangannya masih nampak kokoh kuat walaupun kakinya hanya sebelah saja. Kaki kirinya buntung sebatas paha dan untuk melangkah dia dibantu oleh tongkat. Rambutnya panjang terurai, tidak pernah digelung, dibiarkan terurai di pundak. Akan tetapi rambut itu terpelihara sekali, bersih dan halus seperti benang-benang perak yang mengkilap kalau tertimpa cahaya matahari. Selain rambutnya, juga alisnya, kumis dan jenggotnya semua telah putih. Tidak ada sehelai pun yang hitam. Namun wajahnya masih nampak segar kemerahan, matanya masih awas dan tajam pandangannya, walaupun bersinar lembut sekali. Pendengarannya masih amat baik, juga giginya tidak ompong. Pendeknya panca inderanya masih tidak banyak menurun, masih kuat. Kesehatannya memang amat mengagumkan. Tidak pernah dia sakit. Tentu saja, usia tua telah membuat tubuhnya agak layu dan tenaga otot dan tulangnya tidaklah sekuat dahulu lagi. Pakaiannya sederhana, akan tetapi selalu bersih dan rapi berkat rawatan kedua orang istrinya yang amat mencintanya. Dan dalam usia hampir 1 abad itu, harus diakui bahwa masih membayang bekas ketampanan wajah pendekar ini. Pendekar tua ini dihormati dan disegani oleh semua tokoh Kang Ou karena dia memang lihai bukan main. Banyak sekali ilmu-ilmu silat tinggi yang dikuasainya, di antaranya yang hebat-hebat adalah ilmu Fiang Xinjiang, tangan sakti inti api, Suat Im Xinjiang, tangan sakti inti salju, Siang Mo Kiamsut, ilmu pedang sepasang iblis, yang dimainkan dengan tongkatnya, dan terutama sekali ilmu Soan Hong Lui Kun, silat sakti badai petir, yang membuat tubuhnya dapat bergerak sedemikian cepatnya seperti pandai menghilang saja. Dan di samping ilmu silat tinggi yang banyak ragamnya, juga pendekar ini mempunyai kekuatan sihir yang luar biasa, yang membuat dia dijuluki pendekar siluman. Istrinya yang pertama, Putri Nirahai juga sudah tua sekali, selisihnya hanya beberapa tahun dengan suaminya. Nirahai ini berdarah Manchu asli, dan sudah beberapa kali namanya menjadi terkenal ketika ia menjadi panglima dan menggerakkan pasukan pemerintah menumpas pemberontakan-pemberontakan dengan hasil baik. Ia bukan saja pandai ilmu silat, akan tetapi juga mahir dalam ilmu perang. Ia mewarisi ilmu-ilmu dari 2 orang pendekar wanita yang berjuluk Mutiara Hitam dan Tok Xiaokui yang menjadi ibu kandung pendekar suling emas, maka Nirahai ini amat lihai dengan ilmu-ilmu Sincoakun, ilmu silat ular sakti, Pat Mo Kiam Hoat, ilmu pedang 8 setan, Pat Sian Kiam Hoat, ilmu pedang 8 dewa, yang digabungnya dengan Pat Mo Kiam Hoat. Juga senjata rahasianya Siang Tok Ciam, jarum beracun harum, amat berbahaya.
Di waktu mudanya, Nirahai cantik sekali, dengan pakaian bergaya mancu dan topi bulu selalu menghias rambut kepalanya yang dahulunya panjang dan hitam berombak akan tetapi sekarang telah menjadi putih itu. Dan di dalam usianya yang 90 tahun lebih, ia masih belum kehilangan kerampingan tubuhnya dan kecantikan wajahnya masih membayang pada garis-garis mukanya. Wataknya halus akan tetapi tegas, agung dan agak tinggi hati karena ia memiliki darah bangsawan tinggi di tubuhnya. Istri kedua yang bernama Lulu, sesungguhnya tidak dapat dikatakan istri pertama atau kedua di antara kedua wanita ini karena mereka tidak merasa berbeda dalam tingkat menjadi istri-istri pendekar super sakti, juga merupakan seorang nenek yang luar biasa lihainya. Karena ia pernah menjadi ketua Pulau Neraka, maka sampai tua pun Lulu lebih suka mengenakan pakaian serba hitam yang sederhana namun bersih dan rapi. Ia juga berdarah mancu yang lihai sekali karena ia telah mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari pendekar suling emas, terutama sekali ilmu Hong In Bun Hoat, silat sastra hujan angin, dan Toat Beng Bian Kun, silat lemas pencabut nyawa, dua ilmu yang berasal dari manusia dewa Bukek Xiansu. Watak Lulu ini keras dan ganas, namun ia berjiwa pendekar dan dalam membela keadilan ia seperti seekor naga betina yang pantang undur. Di waktu mudanya, ia pernah meliar sampai menjadi ketua Pulau Neraka, akan tetapi akhirnya ia dapat dijinakan oleh pendekar super sakti dan menjadi istrinya. Usianya hanya setahun lebih muda dari Nirahai, sehingga ia kini sudah berusia 90 tahun dan menjadi seorang nenek yang gerak-geriknya masih gesit. Demikianlah keadaan suami istri yang sudah tua renta itu. Karena mereka sudah tua, mereka tidak mau lagi memusingkan diri dengan urusan dunia dan sudah bertahun-tahun mereka bertiga tidak meninggalkan Pulau Es, hidup tentram dan tenang di tempat terasing itu, dan setiap hari lebih banyak duduk bersama di kamar masing-masing. Urusan rumah tangga ditangani oleh keluarga yang lebih muda, yaitu 3 orang cucu mereka yang tinggal di Pulau Es untuk belajar ilmu dari kakek dan nenek-nenek mereka. Bagi para pembaca yang telah mengenal keluarga Pulau Es, tentu tahu bahwa Puteri Nirahai dan Sumahan mempunyai seorang putra yang bernama Sumakian Bu yang juga pernah menggemparkan dunia Kang Ou dengan sepak terjangnya sehingga dia mendapatkan julukan pendekar siluman kecil. Pendekar ini, selain mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es, juga mempunyai sebuah ilmu yang membuat dia terkenal sekali, yaitu ilmu Sin Ho Choan In, dan juga ilmu Zhou Sang Hui Teng, terbang di atas rumput. Sumakian Bu ini menikah dengan seorang pendekar wanita pula bernama Teng Xiang In yang pandai ilmu silat dan ilmu sihir. Suami istri pendekar ini sekarang tinggal di lembah sungai Huangho, di luar kota Chinan, di dusun dekat hutan yang sunyi dan indah, hidup tentram sebagai petani yang juga berdagang rempah-rempah dan hasil bumi ke kota Chinan. Mereka hanya mempunyai seorang putra yang kini telah berusia 10 tahun, bernama Suma Cheng Liong. Lulu juga mempunyai seorang putra dengan Sumahan, yaitu Sumakian Li yang usianya setahun lebih tua daripada Sumakian Bu. Sumakian Li menikah dengan seorang pendekar wanita yang berwatak keras dan ganas, putri angkat Hek Tiao Lomo Iblis yang amat jahat, yang bernama Kim Hui Li, cantik jelita dan berpakaian serba hitam, namun berjiwa pendekar. Suami istri ini hidup saling mencinta dan keliaran Kim Hui Li dapat dijinakan oleh suaminya yang tercinta, yaitu Sumakian Li yang berwatak halus lembut dan bijaksana. Suami istri ini sekarang telah berusia hampir 50 tahun dan tinggal di Tianjin sebelah selatan kota raja di mana mereka membuka toko obat. Suami istri ini telah mempunyai 2 orang anak, seorang anak perempuan berusia 18 tahun bernama Suma Hui dan seorang anak laki-laki bernama Suma Chiang Bun yang sudah berusia 15 tahun. 3 orang cucu inilah, yaitu Suma Hui yang berusia 18 tahun, Suma Chiang Bun yang berusia 15 tahun, dan Suma Cheng Liong yang berusia 10 tahun, yang kini menemani kakek dan kedua orang nenek mereka di Pulau Es. Orang tua mereka menempatkan anak-anak itu di Pulau Es, bukan hanya untuk menerima pendidikan dari kakek nenek mereka, mewarisi semua ilmu Pulau Es sebagai ahli waris, juga di samping itu untuk menemani dan menghibur hati 3 orang tua renta yang hidup kesepian itu. Selain 3 orang tua renta dan 3 orang cucu mereka itu di Pulau Es masih terdapat 5 orang pelayan, 2 orang wanita dan 3 orang pria. Mereka ini tidak termasuk murid, hanya pelayan-pelayan biasa biarpun mereka juga tidak urung terpercik sedikit ilmu dari keluarga berilmu itu dan biarpun mereka itu tadinya hanya kaum nelayan kasar belaka namun kini mereka telah memiliki kekuatan yang akan mengejutkan orang biasa. Demikianlah sekelumit tentang para penghuni Pulau Es pada waktu cerita ini terjadi.
Pulau itu sendiri merupakan pulau yang penuh dengan batu karang yang diselimuti es sehingga selalu nampak putih dan hawanya dingin sekali. Di situ tidak dapat ditanami tumbuh-tumbuhan, oleh karena itu kebutuhan pangan dari tumbuh-tumbuhan para penghuni harus didatangkan dari pulau-pulau lain di sekitar daerah lautan itu, dan hal ini dikerjakan oleh para pelayan. Sebulan sekalipun cukuplah untuk berbelanja sayur-sayuran, kebutuhan makanan lain seperti daging dapat mereka peroleh dari ikan-ikan di laut. Pulau itu cukup besar, ada 5 hektar luasnya dan merupakan dataran yang di bagian tengahnya berbukit. Di tengah pulau itu nampaklah sebuah bangunan kuno yang kokoh kuat, kelihatan sederhana saking tuanya. Bangunan besar itu memang dahulunya merupakan sebuah istana. Dan karena kini para penghuninya kekurangan tenaga untuk merawat, maka tembok di luar istana itu sudah lama tidak dikapur, bahkan kapurnya ada yang terlepas nampak bata yang tua dan besar tebal. Di depan istana terdapat pintu yang besar dan kokoh. Kalau pintu ini dibuka, nampaklah ruangan depan istana kuno itu yang luas. Sampai kini, bagian dalam istana yang dijadikan tempat tinggal masih terpelihara baik-baik dan masih nampak indah walaupun perabot-perabot rumahnya amat kuno. Tentu saja tidak sekuno bangunan itu sendiri. Ruangan depan itu masih terpelihara, nampak bersih dan perabot-perabotnya yang kuno itu menimbulkan pandangan yang nyeni dan indah. Dindingnya terawat dan dikapur putih. Lukisan-lukisan kuno yang tentu merupakan benda langka dan mahal di kota, menghias dinding, bersaing dengan tulisan-tulisan pasangan yang merupakan huruf-huruf indah dalam kalimat-kalimat bersajak, perpaduan yang amat indah dari coretan huruf dan keindahan sajak. Lantai ruangan itu terbuat dari batu mengkilap bersih. Perabot-perabot seperti meja kursi dan lemari-lemari kayu terbuat daripada kayu besi yang kuat, terukir nyeni berbentuk kepala naga. Piring-piring hiasan, guci-guci berukir naga dan burung hong dan bunga-bunga menghias ruangan itu. Ada 3 buah pintu di ruangan depan yang luas itu. Pintu tengah yang terbesar menuju ke ruangan tengah dan 2 pintu agak kecil di kanan kiri menembus ke halaman samping dan ke sebuah lorong yang menuju ke bangunan kecil. Di sudut ruangan, juga merupakan penghias yang selain mendatangkan keindahan juga keangkeran, terdapat sebuah rak senjata yang penuh dengan 18 macam senjata. Akan tetapi senjata-senjata itu bukan sekedar hiasan belaka, karena melihat betapa senjata-senjata itu mengeluarkan sinar gemilang saking tajam dan runcingnya, mudah diketahui bahwa senjata-senjata itu adalah benda-benda pilihan yang ampuh. Keadaan di sebelah dalam istana ini, setelah pintu depan ditutup, tidaklah sedingin di luar. Dan istana yang dari luar hanya mendatangkan rasa serem karena pantasnya dihuni oleh setan-setan dan iblis-iblis. Ternyata di sebelah dalamnya amat bersih dan terawat, juga enak ditinggali, walaupun harus diakui bahwa hawanya amat dingin. Perabot-perabot rumah yang serba kuno memenuhi seluruh ruangan, dan istana itu mempunyai banyak kamar tidur, juga ruangan makan, ruangan duduk dan perpustakaan. Ruangan paling belakang merupakan semacam lian butia, ruangan berlatih silat, yang enak untuk berlatih silat. Demikianlah penggambaran singkat tentang Pulau Es, istananya dan penghuni-penghuninya, dan suasana di pulau itu selalu tenteram dan wajah para penghuninya selalu nampak cerah. Di pulau inilah, Pulau Es yang terkenal sebagai dongeng, sebagai tempat yang ditakuti dan juga disegani, cerita ini dimulai. Bun Koko, ajarkan padaku Swat Im Sinciang. Kenapa engkau begini pelit untuk mengajarnya kepadaku, Bun Koko? Terdengar rengekan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Suaranya nyaring dan dia pun merengek dan memohon, namun jelas dia bukan seorang anak manja atau cengeng. Anak ini bertubuh tinggi besar bagi seorang anak berusia 10 tahun, wajahnya agak lonjong dengan dagu runcing namun garisnya kuat membayangkan keteguhan hati, sepasang matanya amat tajam seperti mata harimau, alisnya tebal dan mulutnya selalu membayangkan senyum nakal. Anak ini adalah Suma Cheng Liong, putra dan anak tunggal dari pendekar Suma Qian Bu atau pendekar siluman kecil dan istrinya, Teng Xiang In. Para pembaca cerita suling emas dan naga siluman tentu masih ingat betapa suami istri ini baru memperoleh keturunan setelah mereka berdua berhasil membunuh seekor ular hijau yang besar dan mengambil sebuah benda sebesar telur ayam kecil yang disebut Chu Mustika. Oleh karena itu, setelah Teng Xiang In mengandung dan kemudian melahirkan anak itu diberi nama Cheng Liong, naga hijau, untuk menyatakan perasaan bersyukur kepada ular hijau itu yang mereka anggap membantu mereka dapat memperoleh keturunan setelah lebih 10 tahun menikah dan belum juga dikaruniai putra.
Pagi hari itu, hawa masih luar biasa dinginnya bagi orang biasa, akan tetapi tidak begitu terasa mengganggu bagi para penghuni pulau es yang sudah terbiasa. Cheng Liong sudah berada di luar istana bersama kedua orang kakaknya, yaitu putera dan puteri Sumakian Li yang merupakan kakak-kakak misannya. Ah, Liong Te, bukan aku pelit, akan tetapi sesungguhnya aku sendiri belum mahir ilmu Swat Im Xinjiang. Kakek sedang memperdalam ilmu Fiang Xinjiang kepadaku dan baru memberi dasar-dasarnya saja dari ilmu Swat Im Xinjiang. Kalau mau mempelajari ilmu itu, mintalah kepada Cici, jawab Suma Qiangbun. Pemuda putera Sumakian Li ini berwatak halus dan pendiam seperti ayahnya, biarpun usianya baru 15 tahun akan tetapi sikapnya serius dan tindak tanduknya selalu berhati-hati. Wajahnya bulat dengan kulit muka agak kecoklatan tidak seputih kulit muka Cheng Liong dan matanya lebar, membayangkan kesungguhan dan kejujuran. Pemuda ini persis seperti ayahnya di waktu muda, baik wajah maupun sikapnya. Mendengar jawaban kakaknya itu, Cheng Liong lalu menoleh kepada Suma Hui. Hui Cici, bolehkah aku belajar Swat Im Xinjiang darimu? Sikap dan kata-kata Cheng Liong terhadap gadis itu berbeda daripada sikapnya terhadap Qiangbun. Terhadap Qiangbun, Cheng Liong yang lincah itu kadang-kadang berani bergurau, akan tetapi menghadapi darah itu dia tidak berani main-main. Suma Hui ini memang bisa bersikap jenaka dan baik sekali, akan tetapi kadang-kadang, kalau sedang kumat, menurut istilah Cheng Liong, darah itu bisa menjadi galak dan tidak segan-segan untuk menyerang dan menghukum kenakalan Cheng Liong dengan kata-kata maupun dengan cubitan dan jeweran. Karena inilah maka Cheng Liong agak takut untuk menggoda dan selalu bersikap hormat seperti layaknya seorang adik terhadap saudara yang lebih tua, kalau bicara dengan Suma Hui. Darah itu mengerutkan alisnya ketika mendengar permintaan Cheng Liong. Alis yang hitam kecil dan panjang melengkung seperti dilukis saja, di atas wajah yang berkulit putih kemerahan, wajah yang berdagu runcing, bermata tajam dan bening, dengan bulu mata panjang lentik, hidung mancung dan mulut kecil yang bibirnya selalu merah membasah. Wajah yang manis. Memang Suma Hui seorang darah yang manis, seperti ibunya di waktu muda, akan tetapi juga wataknya yang keras, lincah, kadang-kadang ganas dan liar walaupun pada dasarnya watak itu gagah dan selalu menentang segala yang tidak benar dan jahat. Darah berusia 18 tahun ini sungguh amat menarik hati, bagaikan setangkai bunga yang sedang mulai mekar mengharum, memiliki daya tarik yang amat kuat sehingga setiap gerakan anggota tubuhnya yang manapun, kerling mata, senyum bibir, gerakan cuping hidung, gerakan kepala atau tangan, semua itu mempunyai daya tarik yang indah tersendiri. Cheng Liong, apakah engkau sudah melupakan semua nasihat kakek dan kedua orang nenek kita yang bijaksana? Ilmu silat tidak mungkin dipelajari secara serampangan atau sembarangan saja. Belajar ilmu silat seperti membangun rumah, harus dimulai dari dasarnya dulu. Tanpa dasar dan kerangka yang kokoh kuat, jangan harap akan dapat menguasai ilmu silat dengan sempurna. Mempelajari gerakan-gerakannya saja memang mudah, akan tetapi semua itu hanya akan menjadi gerakan-gerakan kosong untuk menggertak orang belaka, tanpa isi yang bermutu. Engkau tergesa-gesa hendak mempelajari Swat Im Xinjiang, apakah kau kira mempelajari ilmu itu sama mudahnya dengan membuat istana pasir di pantai saja? Engkau harus bersabar dan mengikuti semua pelajaran dengan seksama, jangan ingin melangkah terlalu jauh kalau kakimu belum kuat. Mengerti? Mengerti, Ibu Guru, tiba-tiba Qiangbun yang menjawab. Adik ini biarpun pendiam dan serius, namun dia amat sayang kepada Cheng Liong dan kiranya hanya dia yang berani membantah atau mengejek Suma Hui karena dia tahu bahwa encinya itu terlalu amat sayang kepadanya sehingga tidak akan pernah memarahinya. Melihat Cheng Liong tidak diajari ilmu itu malah diberi nasihat dan teguran, hati Qiangbun membela dan dia pun mengejek encinya yang bersikap seperti seorang guru memberi kuliah. Hus! Suma Hui mendengus kepada adik kandungnya. Aku tidak bicara denganmu. Engkau tidak mau mengajarnya, bilang saja tidak mau, kenapa masih harus menegurnya? Qiangbun membela Cheng Liong. Engkau yang tolol. Suma Hui membanting kaki kirinya. Sungguh kebiasaan ini persis kebiasaan ibunya di waktu muda, hanya bedanya kalau Hui Li, ibunya, suka membanting-banting kaki kanan, darah ini membanting-banting kaki kiri kalau hatinya sedang kesal. Bunte, engkau ini hanya akan merusak watak Cheng Liong saja dengan cara-caramu yang memanjakannya. Engkau sendiri tentu tahu betapa bahayanya mengajarkan Swat Im Xinjiang pada orang yang belum kuat benar sinkangnya.
Engkau sendiri baru memperdalam Fiang Xinjiang, bagaimana mungkin anak sebesar Cheng Liong ini dilatih Swat Im Xinjiang? Apa kau ingin melihat Liong kecelaka dengan mempelajari ilmu itu sebelum waktunya? Chiang Bun maklum bahwa melawan encinya ini, tak mungkin dia akan menang berdebat, maka dia lalu diam saja, tidak dapat membantah lagi. Melihat ini, Cheng Liong lalu berkata, "Ai, sudahlah, Enci Hui, Bunko hanya main-main saja dan aku pun tadi hanya minta dengan iseng-iseng saja." Suma Hui memang mudah kesal dan marah, akan tetapi ia pun mudah sekali melupakan kemarahannya. Ia menarik napas panjang dan wajahnya yang cantik manis itu nampak ramah lagi. "Adikku yang baik, ketahuilah bahwa biarpun ilmu Swat Im Xinjiang tidak dapat dikata lebih tinggi tingkatnya daripada Fiang Xinjiang, akan tetapi mempelajari kedua ilmu itu di Pulau Es, tentu saja Fiang Xinjiang jauh lebih mudah. Kita tinggal di tempat ini secara otomatis telah berlatih. Di dalam tubuh kita sudah ada kelengkapan-kelengkapan untuk menyesuaikan diri dengan hawa di luar tubuh. Daya kekuatan melawan dingin di tempat ini bekerja sepenuhnya dan ditambah dengan latihan-latihan, maka otomatis kita mudah sekali mengerahkan tenaga panas untuk menahan serangan hawa dingin di pulau ini. Maka, dengan latihan melawan hawa dingin, kita mudah saja dapat menguasai Fiang Xinjiang yang mengandalkan tenaga panas di tubuh. Sebaliknya, karena kita sudah biasa mengerahkan hawa panas melawan serangan dingin, agak sukarlah bagi kita untuk menguasai Swat Im Xinjiang. Ilmu ini lebih mudah dipelajari di tempat-tempat panas karena otomatis daya tahan dalam tubuh kita bergerak melawan udara panas. Mari kita berlatih, Bunte. Engkau berlatih Fiang Xinjiang dan aku berlatih Swat Im Xinjiang. Biarlah adik Cheng Liong menyaksikan dan memperhatikan baik-baik agar kelak setelah tiba waktunya dia belajar, dia sudah tahu cukup banyak." Mereka bertiga lalu berjalan menuju ke ujung pulau di sebelah barat. Setelah kini lenyap kekesalan hatinya, Suma Hui menggandeng tangan kedua orang adiknya itu dan mereka berjalan dengan gembira menuju ke ujung pulau itu di mana terdapat sebuah teluk kecil. Teluk ini banyak mengandung gumpalan-gumpalan es yang mengambang di atas air laut. "Cheng Liong, coba kau latih Sinco Akun yang telah kau pelajari dari Nenek Nirahai," kata Suma Hui. "Aku mendengar dari Nenek bahwa engkau berbakat sekali dalam ilmu silat tangan kosong. Coba mainkanlah agar kami melihatnya." Cheng Liong meloncat ke depan lalu berkata kepada mereka, "Hui Cici dan Bun Koko, kalau ada yang belum benar harap kalian suka memberi petunjuk kepadaku." Kemudian, anak laki-laki berusia 10 tahun ini lalu bersilat. Gerakannya memang mantap, cepat dan juga mengandung tenaga yang kuat, lincah dan lemas. Tubuhnya dan kedua lengannya berliuk-liuk seperti tubuh ular dan kedua tangan itu membentuk kepala ular, mematuk ke sana-sini. Biarpun usianya baru 10 tahun, namun gerakan tangannya ketika menyerang itu sudah mengandung hawa pukulan yang mengeluarkan suara bersuitan. Ini tandanya bahwa anak ini telah memiliki tenaga sinkang yang cukup kuat. Inilah hasil gembengan yang diperolehnya selama 2 tahun di Pulau Es. Ilmu Sinco Akun, silat ular sakti, itu memang hebat, membuat tubuhnya lincah dan terutama sekali menjadi lemas dan sukar dapat dipukul lawan. Suma Hui dan Suma Chiangbun memandang kagum. Memang benar ucapan Nenek Nirahai, anak ini sungguh berbakat sekali. Ilmu silat ini tidak mudah namun Cheng Liong dapat menguasainya dengan baik dan gerakan-gerakannya demikian lemas sehingga hampir tidak ada kelemahannya. Setelah selesai bersilat, wajah Cheng Liong nampak merah, ada uap putih mengepul dari kepalanya. Akan tetapi, napasnya biasa saja, tidak terengah-engah, padahal untuk memainkan Sinco Akun sampai habis membutuhkan pengerahan tenaga luar dalam yang cukup berat. "Gerakanmu bagus sekali, Liong Te. Sekarang engkau Bunte, perlihatkan sampai di mana kemajuan latihanmu dalam ilmu Fiang Xinjiang." Suma Hui menyuruh adiknya. "Aku hanya baru dapat mencairkan gumpalan es saja, Cici," kata Chiangbun dengan sikap malu-malu. "Itu pun sudah merupakan kemajuan yang hebat, adikku," kakaknya menghibur. Chiangbun lalu mulai bersilat, mainkan ilmu silat yang amat hebat dan aneh, gerak-geriknya seperti orang menari-nari saja, dengan tangan membuat gerakan seperti orang menulis huruf-huruf di udara. Itulah ilmu silat Hong In Bun Hoat yang amat luar biasa, karena ilmu ini adalah ilmu yang diturunkan oleh manusia Dewa Bukek Xiansu dan yang pernah diwarisi oleh Lulu, nenek dari pemuda ini. Jarang ada orang yang berkesempatan menyaksikan ilmu silat yang langka ini. Setelah mainkan ilmu silat ini beberapa jurus,
Akhirnya Chiang Bun menghentikan gerakan-gerakannya dan berdiri di tepi teluk dengan kedua tangan terangkap seperti menyembah di depan dada. Inilah yang disebut kedudukan Hoan Kai Pai Hut, memindahkan hawa menyembah Buddha, dan pemuda berusia 15 tahun ini sedang mengerahkan tenaga Fiang Xinjiang. Nampak uap mengepul dari seluruh tubuhnya dan Cheng Liong yang sejak tadi memandang kagum merasa betapa ada hawa panas keluar dari tubuh kakaknya itu, makin lama semakin panas. Akhirnya, tiba-tiba Chiang Bun mengeluarkan suara melengking tinggi dan mengejutkan, tubuhnya bergerak dan kedua tangannya mendorong-dorong ke arah gumpalan-gumpalan es yang mengambang di air laut di dekat tepi. Hawa panas menyambar-nyambar ke arah gumpalan-gumpalan es itu dan gumpalan es sebesar kepala kerbau itu seketika mencair seperti didekati api panas. Hebat sekali, engkau sungguh lihai, Bun Koko. Cheng Liong memuji sambil bertepuk tangan dengan hati gembira sekali. Setelah mencairkan 4 gumpal es, Chiang Bun menghentikan gerakannya dan sambil tersenyum malu-malu dia mengusap peluh yang membasahi dahi dan lehernya. Ah, aku masih harus banyak berlatih, Liong Te, katanya merendah. Demikianlah watak Chiang Bun, pemalu dan rendah hati, sungguh amat berbeda dengan cicinya yang lincah jenaka dan kadang-kadang dapat saja bersikap angkuh. Sekarang, harap engkau suka memberi petunjuk dan memperlihatkan kehebatan Swat Im Xinjiang, Hui Cici. Chiang Bun menyambung untuk menutupi rasa jengahnya oleh pujian Cheng Liong tadi. Suma Hui menarik napas panjang. Berlatih Swat Im Xinjiang di Pulau Es sungguh tidak mudah, membutuhkan pengerahan tenaga yang lipat dibandingkan dengan kalau berlatih Fiang Xinjiang. Baiklah, aku akan berlatih dan kalian lihatlah baik-baik, siapa tahu kelak kalian dapat melampaui aku dalam ilmu ini. Darah cantik jelita ini lalu mempererat ikat pinggangnya dan ia pun mulai memperlihatkan kemahiran dan kelincahannya. Ia mainkan ilmu silat yang kelihatannya amat lembut dan halus indah, namun sesungguhnya ilmu silat ini adalah ilmu yang ganas bukan main, karena ini adalah ilmu Toat Beng Bian Kun, silat lemas pencabut nyawa, yang dipelajarinya dari neneknya, yaitu Nenek Lulu. Ilmu ini pun sesungguhnya berasal dari Bukek Xiansu, akan tetapi asalnya tidaklah begitu ganas. Hanya setelah terjatuh ke tangan Nenek Sakti Maya, maka menjadi ganas dan setelah terjatuh ke tangan Nenek Lulu semakin ganas. Seperti juga perbuatan adiknya tadi, sambil bersilat itu Suma Hui mendekati pantai teluk dan tiba-tiba ia pun mengeluarkan lengkingan-lengkingan tinggi nyaring dan kedua tangannya memukul-mukul ke air di tepi teluk. Air laut itu muncrat-muncrat ke darat dan ketika tiba di atas batu, terdengar suara berketikan karena air laut itu ternyata telah membeku dan menjadi butiran-butiran es. Sungguh merupakan ilmu pukulan yang dahsyat dan mengerikan, dan menjadi kebalikan dari ilmu pukulan Fiang Xinjiang yang dapat mencairkan es tadi. Swat Im Xinjiang ini mengandung hawa sedemikian dinginnya sehingga dapat membuat air menjadi beku. Lawan yang kurang kuat sinkangnya, kalau terkena pukulan ini mana mampu menahannya. Darahnya mungkin bisa menjadi beku. Hebat! Hebat! Cheng Liong bertepuk tangan memuji dan dia pun meleletkan lidahnya saking kagum melihat betapa air yang muncrat-muncrat itu berubah menjadi es. 3 orang ini lalu berbincang-bincang di tepi teluk, membicarakan tentang ilmu-ilmu silat yang mereka pelajari dan beberapa kali mereka saling memperlihatkan ilmu yang sedang mereka latih di mana Suma Hui memberi petunjuk-petunjuk kepada 2 orang adiknya. Mereka bertiga adalah ahli waris langsung dari keluarga Pulau Es dan tentu saja merekalah yang berhak untuk mewarisi semua ilmu dari pendekar super sakti dan keluarganya. Sementara itu, di dalam istana Pulau Es itu sendiri, di dalam ruangan samadhi, pendekar super sakti Sumahan sedang duduk bersila di atas lantai bertilam babut tebal, berhadapan dengan kedua orang istrinya, yaitu Nenek Nirahai dan Nenek Lulu. Mengharukan juga melihat pendekar sakti yang kini sudah menjadi seorang kakek tua renta itu duduk berhadapan dengan kedua istrinya yang sudah menjadi nenek-nenek tua renta pula, dalam keadaan yang demikian penuh kedamaian dan ketentraman, juga penuh dengan getaran kasih sayang di antara mereka. Bagi orang lain mungkin mereka bertiga itu hanya merupakan kakek dan nenek yang tua renta dan buruk digerogoti usia. Namun bagi mereka masing-masing, mereka masih saling merasa kagum dan tiada bedanya dengan dahulu di waktu mereka masih muda belia. Tentu saja mereka pun sadar bahwa mereka telah amat tua, seperti yang dapat diikuti dari percakapan mereka di dalam ruangan samadhi yang sunyi itu. Tidak ada seorang pun pelayan berani mendekati ruangan samadhi ini tanpa dipanggil.
Mereka bertiga sejak tadi bercakap-cakap setelah pada pagi hari itu mereka menghentikan samadhi mereka. Kematian telah berada di depan mata. Terdengar suara halus Sumahan, suara yang keluar seperti tanpa disengaja, dan tidak ada tanda-tanda perasaan tertentu di balik pernyataan ini. Kedua orang nenek itu, yang tadinya duduk bersila dengan muka tunduk, kini mengangkat muka memandang wajah suami mereka. Pandang mata mereka itu masih penuh kagum, penuh rasa kasih, dan pengertian. Akan tetapi ucapan tadi memancing datangnya kerut di kening mereka. "Suamiku, apa artinya ucapanmu tadi?" tanya Nenek Nirahai. "Mengapa tiba-tiba menyinggung tentang kematian di pagi hari secerah ini?" Nenek Lulu juga menyambung dengan nada suara penuh teguran dan pertanyaan. Kakek Sumahan mengangkat mukanya dan wajahnya yang masih kemerahan itu kini penuh senyum ketika dia bertemu dengan pandang mata kedua orang istrinya. "Apakah kalian terkejut dan merasa takut mendengar kata kematian itu?" tanyanya, suaranya halus penuh kasih sayang. Siapa yang takut mati?" Nirahai mencela. "Aku pun tidak pernah takut kepada kematian," Nenek Lulu juga menyambung. Kakek itu mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya, masih menatap wajah kedua orang istrinya itu berganti-ganti. "Kalian memang benar. Kematian hanya merupakan kelanjutan daripada kehidupan. Hidup takkan mungkin pernah terpisah daripada mati. Ada hidup tentu ada mati seperti ada awal tentu ada akhir, walaupun kematian bukan merupakan akhir segala-galanya. Orang sesungguhnya tidak takut akan kematian itu sendiri, melainkan ngeri karena harus berpisah dari segala-galanya yang disayangnya, harus terlepas dari segala macam bentuk pengikatan manis dalam hidupnya. Kematian adalah suatu hal yang wajar. Jadi, kalian sama sekali tidak pernah merasa ngeri menghadapi kematian?" "Nanti dulu, suamiku," kata Nenek Nirahai. "Kita sekarang ini masih segar bugar, masih sehat walaupun usia kita telah mendekati 1 abad, akan tetapi mengapa kita bicara tentang kematian? Kalau kematian itu merupakan suatu kewajaran, dan kalau kita tidak takut menghadapinya, perlu apa kita membicarakannya seperti orang yang ketakutan menghadapinya?" Kini kakek Sumahan tertawa. Suara ketawanya masih seperti suara ketawa orang muda dan giginya pun masih baik sehingga ketika dia tertawa, wajahnya nampak jauh lebih muda walaupun rambut, kumis dan jenggotnya telah putih semua. "Engkau masih dapat tertawa seperti itu akan tetapi bicara tentang kematian. Sungguh tidak lucu," Nenek Lulu berkata. Ucapan istrinya yang biasanya galak ini membuat Sumahan semakin gembira tertawa. "Kita membicarakan kematian bukan karena takut, melainkan membicarakannya sebagai suatu hal yang tak terhindarkan dan suatu hal yang amat akrab di dalam hatiku. Sesungguhnya, bukankah kita bertiga ini sudah lama mati? Mati dalam hidup, yaitu mati daripada segala ikatan yang memberatkan batin. Kita bertiga sudah berusia begini lanjut. Kiranya jarang ada yang dapat mencapai usia selanjut kita dan hal ini terjadi karena cara hidup kita yang bersih dan selalu menjaga diri tidak menyalahi hukum-hukum kehidupan dan mempunyai tertib diri. Terutama sekali, karena kita bertiga hidup berbahagia. Kalau tadi aku bertanya, aku hanya ingin mendengar kepastian bahwa kalian berdua tidak takut akan kematian yang sudah berada di depan mata karena usia kita yang sudah sangat tua. Kita tidak mungkin hidup tanpa akhir, jasmani kita akan melapuk dan melemah dimakan usia. Sudahlah, suamiku. Perlu apa kita bicara tentang kematian? Bukan berarti bahwa aku takut menghadapi kematian. Tidak, sejak dahulu aku tidak takut. Sudah berapa puluh kali kita semua menghadapi ancaman maut, namun tidak sekalipun kita merasa takut, bukan? Nah, kalau ada yang kutakuti, hanya satu, yaitu... Engkau? Engkau? Takut? Ai, adik Lulu, siapa bisa percaya kalau engkau mengatakan bahwa engkau takut? Aku yakin akan keberanian dan ketabahanmu, sehingga, andai kata Diam Loong sendiri muncul di depanmu, tentu akan kau sambut dia dengan senyum mengejek. Nirahai mencela dengan kelakar karena memang nenek ini sudah tahu benar akan keberanian madunya yang tidak pernah mengenal takut itu. Benar, Enci, aku memang takut akan suatu hal. Aku takut kalau aku akan mati sebagai seekor harimau betina yang telah ompong dan kehilangan cakar kakinya. Sumahan menatap wajah istrinya ini lalu bertanya. Apa maksudmu? Semenjak kecil aku mempelajari ilmu silat. Memang tidak sia-sia karena ilmu itu telah banyak menolongku di waktu dahulu dan kini dapat pula kuturunkan kepada anak cucu.
Akan tetapi, memikirkan semua itu lalu membayangkan bahwa aku kelak akan mati dalam keadaan lemah dan sakit-sakitan, sungguh ngeri juga hatiku. Aku ingin mati sebagai seekor harimau betina yang gagah perkasa, biarpun sudah tua, seekor harimau betina yang mati dalam amukannya dikeroyok segerombolan serigala misalnya. Tidak mati sakit dan lemah menyedihkan. Nenek Nirahai mengangguk-angguk. Tepat. Aku pun seringkali merasa ngeri membayangkan mati dalam keadaan seperti ini. Berilah aku pasukan, aku akan maju perang membasmi gerombolan jahat, pengacau-pengacau dan pemberontak. Biarkan aku gugur dalam pertempuran, mati dengan pedang di tangan, bukan mati sebagai seorang nenek yang lumpuh dan lemah sakit-sakitan. Hih, mengerikan. Mendengar ucapan kedua orang istrinya itu, pendekar super sakti menarik napas panjang. Kiranya setua ini kalian masih saja menyimpan kekerasan di dalam sanubari kalian. Belum cukupkah kekeruhan yang kita lakukan selama kita hidup, mengandalkan ilmu-ilmu kekerasan yang ada pada kita? Akan tetapi, bukan kita yang mencari kekerasan. Kita hanya menanggapi saja, menghadapi lawan yang merajalela bertindak sewenang-wenang dengan ilmu mereka. Kita hanya membela si lemah yang tertindas, menentang si kuat yang lalim, kedua orang istrinya menjawab hampir berbareng. Pendekar tua itu mengangguk-angguk. Aku tidak akan membantah pendapat kalian, walaupun kebenaran pendapat itu hanya menjadi hasil pandangan sebelah saja. Sekarang kita hidup tenang dan tentram, mengapa merindukan kekerasan? Suamiku, jangan salah duga, kata Nenek Lulu. Aku tidak merindukan kekerasan, hanya aku ingin mati sebagai seorang gagah. Biarpun sudah tua begini, ngeri aku membayangkan mati sebagai seorang nenek yang lemah dan berpenyakitan. Suaminya mengangguk-angguk. Harapan sih boleh saja, akan tetapi yang menentukan adalah kenyataan. Memang kematian telah berada di depan mata, dan aku merasa lega bahwa kita bertiga akan berani menghadapinya dengan bebas rasa takut. Suamiku, sudahlah, tidak enak rasanya bicara tentang kematian selagi kita masih hidup. Apakah engkau ingin minum air buah seperti biasa? Tanya Nirahai. Setelah menghentikan samadhi mereka yang kadang-kadang sampai makan waktu 3 hari 3 malam, mereka bertiga suka memulai makan dengan minum air buah. Sumahan mengangguk dan Nirahai lalu menggunakan kedua tangannya untuk bertepuk dan tidak lama kemudian muncullah seorang pelayan wanita yang usianya kurang lebih 40 tahun. Nirahai lalu menyuruh pelayan itu menghidangkan air buah dan makanan-makanan lembut dan ringan untuk mengisi perut mereka yang kosong. Setelah mereka bertiga mengisi perut yang kosong dengan sari buah dan makanan-makanan ringan, Sumahan bertanya. Di manakah cucu-cucu kita? Kenapa tidak ada suara mereka di dalam? Mereka tentu berada di luar istana, kata Nenek Nirahai. Aku mulai memikirkan apakah tidak sebaiknya kalau mereka itu sekali waktu disuruh melakukan perjalanan ke kota raja? Keadaan negara sedang aman tentram, baik sekali kalau mereka itu meluaskan pemandangan dan pengetahuan pergi ke kota raja. Menurut berita yang dibawa oleh para pelayan, memang Kaisar Muda Qianliong amat bijaksana, kata Sumahan. Syukurlah kalau akhirnya negara memiliki seorang kaisar yang benar-benar bijaksana dan dapat membuat rakyat hidup adil makmur, negara kuat dan keamanan hidup terjamin. Betapa sejak dahulu aku merindukan keadaan seperti itu. Semenjak masih muda sekali, ketika masih menjadi pangeran, memang Pangeran Qianliong sudah nampak sebagai seorang yang bijaksana, kata Nenek Nirahai. Aku jadi ingin sekali melihat kota raja dalam keadaan makmur seperti sekarang, kata Nenek Lulu. Sebaiknya panggil mereka itu masuk, aku ingin bicara dengan mereka, kata kakek itu. Biar aku yang mencari mereka. Nenek Lulu bangkit dari lantai dan dengan langkah masih gesit nenek ini lalu meninggalkan ruangan samadhi dan keluar dari istana mencari 3 orang cucunya. Jangan lepaskan pandang matamu dari tubuh lawan, terutama sepasang pundaknya dan gerak kakinya. Gerakan sendiri tidak perlu kita ikuti dengan mata, melainkan dengan perasaan saja. Karena itulah maka gerakan perlu dilatih agar menjadi otomatis sehingga seluruh pandang mata dan perhatian kita tak pernah terlepas daripada gerakan lawan. Demikian Sumahui memberi nasihat kepada kedua orang adiknya. Kemudian Dara yang cantik manis ini lalu mengeluarkan sepasang pedang dan mulai memainkan sepasang pedang ini dalam ilmu pedang Siang Mo Kiamsut, ilmu pedang sepasang iblis. Namanya saja menyeramkan, akan tetapi sesungguhnya ilmu pedang ini amat hebat,
dahsyat dan kalau dimainkan oleh seorang dara seperti Suma Hui nampak indah seolah-olah dara itu bukan sedang bersilat melainkan sedang menari-nari saja. Sepasang pedangnya lenyap bentuknya dan berubah menjadi dua gulung sinar yang saling belit dan saling sambung. Chiang Bun dan Cheng Liong nonton dengan penuh kagum. Memang indah sekali tarian pedang yang dimainkan oleh Suma Hui itu. Bagi orang-orang tidak mengerti, atau yang ilmu silatnya masih rendah, tentu akan memandang ringan dan akan mengira bahwa itu hanya merupakan tarian pedang yang indah saja akan tetapi yang tidak berbahaya kalau dipakai dalam perkelahian yang sungguh-sungguh. Perkiraan seperti itu sungguh akan membuat orangnya kecelik bukan main. Ilmu pedang Siang Mo Kiam Sut itu bukan hanya indah dipandang, akan tetapi juga amatlah dahsyatnya, dan merupakan ilmu pedang yang sukar dicari bandingnya di dunia persilatan pada waktu itu. Saking asyiknya Suma Hui bersilat pedang dan kedua orang adiknya nonton dengan hati kagum, mereka bertiga sampai tidak melihat adanya perubahan aneh yang terjadi di lautan di sekitar Pulau Es. Ternyata pada pagi hari itu, tidak seperti biasanya, nampak belasan buah layar bermunculan di sekitar pulau, bahkan sebuah perahu besar di antara sekian banyak perahu itu telah memasuki teluk dan mendarat. Bagus. Bagus dan indah sekali. Cantik jelita seperti bidadari. Suara pujian-pujian dan tertawa gembira itu mengejutkan tiga orang cucu pendekar super sakti. Tentu saja Suma Hui cepat menghentikan permainan pedangnya dan menyimpan sepasang pedang itu di sarung pedang yang tergantung di punggungnya. Dua orang anak laki-laki itu pun cepat menengok dan mereka bertiga kini berhadapan dengan 7 orang laki-laki yang berloncatan turun dari perahu, sedangkan di atas perahu besar itu masih terdapat beberapa orang anak buah perahu. 3 orang cucu pendekar super sakti itu telah 2 tahun berada di Pulau Es dan mereka belum pernah melihat ada perahu asing mengunjungi pulau, maka mereka memandang dengan penuh keheranan dan mengira bahwa tentu mereka ini merupakan tamu-tamu kakek mereka. Akan tetapi, Suma Hui mengerutkan alisnya yang hitam karena Dara yang sudah berusia 18 tahun ini, sebagai putri suami istri pendekar, dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok kaum sesat. Hal ini mudah saja dikenalnya, dari cara mereka berpakaian, dari wajah yang penuh dengan watak keras itu, dan terutama sekali dari sikap mereka yang kelihatan sombong, mengagulkan diri, dan juga tidak sopan. Hatinya sudah dipenuhi rasa tidak suka melihat betapa 7 orang yang dihadapinya itu memandang kepadanya dengan cengar-cengir dan menyeringai memuakan. Suara pujian akan kecantikannya tadi mengandung kekurang ajaran, walaupun 7 orang itu bukan muda lagi. Antara 40 sampai 60 tahun. Namun, dari gerakan mereka ketika berloncatan turun tadi, mudah diketahui bahwa mereka itu rata-rata pandai main silat. Seorang di antara mereka yang usianya kurang lebih 40 tahun melangkah maju sambil tertawa. Laki-laki ini kurus tinggi dan berkulit hitam, mukanya kecil seperti muka tikus, kumisnya melintang dan kedua ujungnya melengkung ke bawah, di punggungnya nampak tergantung sebatang golok, sikapnya congkak bukan main. Haha, nona manis. Siapakah engkau? Sungguh tak kusangka, di tempat kosong seperti ini akan bertemu dengan seorang gadis yang begini cantik manis dan memiliki kepandaian menari amat indah lagi. Ai, nona, daripada hidup di tempat terasing seperti ini, mari kau ikut saja denganku dan menjadi muridku yang terkasih. Hahaha. Jangan khawatir, menjadi murid Siantu, Dewa Golok, hidupmu tentu akan senang. Berkata demikian, orang ini mengulur lengannya yang panjang dan jari-jari tangannya mencoba untuk mencolek ke arah dada Suma Hui. Jahanam! Suma Hui memaki dan hanya dengan sedikit melangkah ke belakang saja, colekan itu mengenai tempat kosong. Dara itu membanting-banting kaki kirinya beberapa kali dan sinar matanya seperti mengeluarkan sinar berapi ketika ia memandang kepada orang yang memakai julukan Dewa Golok itu. Kalau Dara ini sudah membanting-banting kaki kiri, itu tandanya berbahaya sekali karena ia sudah marah bukan main. Akan tetapi, orang bermuka tikus itu memang tak tahu diri saking congkaknya. Memang, sebagai seorang jagoan, entah sudah berapa banyaknya orang yang dia robohkan karena tidak taat kepadanya dan hal ini membuat dia menjadi tekebur sekali dan tidak sudi menghargai orang lain, selalu memandang rendah dan merasa bahwa dialah jagoan paling hebat di dunia. Engkau memaki. Bentaknya dan kini kedua tangannya sudah mencengkeram ke depan, dan kembali cengkeraman itu ditujukan ke arah dada Suma Hui. Setan! Makian ini keluar dari mulut kecil Suma Cheng Liong dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah menerjang ke depan.
Biarpun usianya baru 10 tahun, akan tetapi dia adalah putra pendekar siluman kecil Sumakian Bu. Sejak kecil, bahkan sejak dapat berjalan kaki, dia sudah digembleng oleh ayah dan ibunya sehingga ilmu silat sudah mendarah daging padanya. Tubuhnya juga digembleng menjadi kuat. Apalagi selama 2 tahun ini, sejak berusia 8 tahun, dia digembleng oleh neneknya, yaitu Nenek Nirahai dan menerima petunjuk-petunjuk dari kakeknya. Tentu saja dia bukanlah anak laki-laki berusia 10 tahun sembarangan saja. Terjangannya itu memakai perhitungan dan dilakukan dengan pengerahan tenaga. Tubuh yang sudah 2 tahun menahan dinginnya pulau es itu telah dapat menghimpun tenaga panas yang cukup kuat dan ketika dia menerjang, dia telah mempergunakan tendangan Soan Hong Tui, tendangan angin taufan, yang dipelajari dari ayahnya. Tubuhnya meluncur ke depan dan kedua kakinya melakukan tendangan terbang. Si muka tikus terkejut sekali, mencoba untuk menangkis, akan tetapi tangkisannya dapat dipatahkan oleh kaki kiri Cheng Liong sedangkan kaki kanan tetap meluncur menghantam perut. Duh! Tubuh Dewa Golok itu terjengkang dan terbanting keras. Agaknya belakang kepalanya terbanting cukup keras karena ketika dia bangkit duduk, kepalanya bergoyang-goyang dan sepasang matanya menjadi agak juling. Akan tetapi dia sudah marah sekali dan sambil berteriak dia sudah mencabut golok dari punggungnya, lalu bangkit berdiri. Akan tetapi, Cheng Liong sudah menyeruduk lagi ke depan, sekali ini dia membuat serangan dengan jurus dari Sinco Akun, tangan kirinya yang membentuk kepala ular itu, mematuk ke arah dada lawan yang baru hendak bangkit berdiri dengan kepala masih pening. Tuh! Dan tubuh itu kembali terjengkang, kini golok yang dipegangnya terlepas dan dia roboh pingsan karena pukulan itu merupakan totokan yang disertai hawa pukulan panas. Dapat dibayangkan betapa kaget dan herannya 6 orang lain yang tadi turun dari perahu. Mereka itu adalah orang-orang yang biasa mempergunakan kekerasan dan merupakan orang-orang terkenal di dunia Kang Ou. Tentu saja mereka pernah melihat orang-orang pandai, akan tetapi baru sekarang mereka melihat betapa seorang teman mereka yang mereka tahu cukup tangguh itu roboh pingsan melawan seorang anak kecil, hanya dalam 2 gebrakan saja. Seorang yang bertubuh gendut, perutnya besar sekali sampai seperti gajah bunting bengkak, dan biarpun tubuhnya tidak dapat dikatakan pendek namun besar perutnya membuat dia nampak pendek, segera melangkah maju. Orang ini memiliki tenaga besar. Hal ini dapat dirasakan ketika kakinya dibanting ke atas tanah sampai tanah itu tergetar. Dia termasuk seorang di antara mereka yang merasa penasaran melihat rekannya roboh sedemikian mudahnya oleh seorang anak kecil, maka begitu maju dia pun segera menubruk ke arah Cheng Liong. Duh! Si gendut itu terkejut dan meloncat kembali ke belakang ketika ada tangan yang amat kuat menangkis lengannya. Kiranya pemuda remaja belasan tahun yang bermuka bulat itu yang menangkisnya, bukan sembarang tangkisan karena si gendut ini merasa tadi betapa ada kekuatan besar dalam tangan kecil itu yang mendorongnya. Dengan mata melotot dia memandang pemuda remaja itu. Seorang pemuda belasan tahun yang kelihatannya masih hijau. Dia menjadi penasaran sekali. Engkau berani melawanku, bentaknya, dan tanpa menanti jawaban lagi si gendut ini langsung saja melakukan serangan dahsyat. Agaknya dia ingin memamerkan kepandaiannya dan ingin membalas kekalahan temannya tadi, ingin merobohkan Chiang Bun dengan sekali pukul. Maka begitu menyerang dia telah menggerakkan kaki tangannya, pertama-tama kakinya menendang kuat ke arah perut pemuda itu lalu disusul pukulan beruntun dengan kedua tangannya mengarah leher dan kepala Chiang Bun. 3 serangan berantai itu amat cepat dan kuatnya, dan si gendut sudah merasa yakin bahwa pemuda remaja itu pasti tidak akan mampu menghindarkan diri dan tentu satu di antara serangannya itu akan mengenai sasaran. Akan tetapi, dia dan teman-temannya kecelik. Chiang Bun yang melihat sambaran kaki tangan itu sudah dapat mengukur dari sambaran anginnya bahwa si gendut ini biarpun jauh lebih lihai daripada si Dewa Golok tadi, tetap saja hanya besar mulut dan besar tenaga otot belaka. Maka dia pun tidak mengelak, melainkan sengaja menangkis sambil mengerahkan tenaga Fiang Xinjiang di kedua tangannya. Dutak-tak! 3 kali tendangan dan pukulan itu ditangkis oleh lengan yang mengandung tenaga sinkang panas itu dan akibatnya, tubuh gendut itu terlempar ke belakang. Bres! Ngek! Bunyi pertama adalah bunyi daging pinggulnya menghantam tanah dan bunyi kedua adalah bunyi perut gendutnya yang terbanting. Yang membuat dia tidak dapat bangkit dengan cepat dan hanya meringis kesakitan adalah berat badannya sendiri yang membuat bantingan itu menjadi berat dan hebat sekali. Kini semua orang memandang terbelalak.
Kiranya kemenangan anak laki-laki kecil tadi melawan si Dewa Golok bukan hanya merupakan hal yang kebetulan saja, melainkan karena memang anak-anak ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Tosu berusia 60-an tahun yang agaknya menjadi pimpinan kelompok orang yang turun dari perahu itu kini melangkah maju. Tosu ini wajahnya merah, bahkan matanya juga agak kemerahan, mulutnya tersenyum sinis dan dia maju sambil mengebut-ngebutkan lengan bajunya yang lebar. Jubahnya berwarna kuning dan di dadanya ada gambaran bulat lambang Yin Yang. Xiancai. Xiancai, katanya dengan alim. Kiranya di tempat sunyi ini terdapat orang-orang muda yang pandai. Sungguh mengagumkan sekali. Orang-orang muda, siapakah kalian dan apa hubunganmu dengan Tochu, majikan pulau, dari Pulau Es? Karena masih menduga bahwa mungkin sekali mereka ini adalah kenalan-kenalan kakeknya walaupun hal ini sungguh amat meragukan, maka Sumahui lalu menjawab. Tochu Pulau Es adalah kakek kami. Terdengar seruan-seruan kaget mendengar pengakuan ini dan Tosu itu juga berseru. Xiancai. Kiranya kalian adalah cucu-cucu dari pendekar siluman Sumahan? Kakekku adalah pendekar super sakti, bukan siluman. Tiba-tiba Cheng Liong membentak. Bagi keluarga ini, julukan pendekar siluman dari kakek mereka dianggap kurang sedap dan lebih membanggakan kalau kakek mereka dijuluki pendekar super sakti. Akan tetapi anehnya, Cheng Liong sendiri tidak merasa keberatan dengan julukan ayah kandungnya, yaitu pendekar siluman kecil Sumakian Bu. Bagus. Kebetulan sekali kalau begitu. Sebelum menebang batangnya, lebih baik menebangi cabang-cabang dan ranting-rantingnya lebih dulu. Kata-kata ini belum dapat dimengerti atau ditangkap artinya oleh Sumahui ketika tiba-tiba saja Tosu itu sudah menyerangnya dengan hebat. Gerakan Tosu ini cepat dan kuat sekali, sungguh sama sekali tidak boleh disamakan dengan dua orang terdahulu yang dirobohkan oleh Cheng Liong dan Chiang Bun. Jelaslah bahwa Tosu ini lihai sekali dan memiliki ilmu silat tinggi. Dan memang sesungguhnya lah. Tosu ini adalah seorang tokoh dari partai Yin Yang Pai dan memiliki ilmu silat yang tinggi dan tenaga sinkang yang kuat. Kalau tidak lihai, tentu dia tidak akan dipercaya untuk memimpin rombongan orang-orang gagah dalam perahu itu. Sumahui telah memiliki tingkat ilmu silat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kedua adiknya. Dara ini selain lincah dan cepat, juga memiliki kecerdikan. Dalam menghadapi serangan Tosu itu, ia bersikap tenang saja dan dengan waspada ia mengikuti gerakan lawan yang melakukan serangan. Tosu itu menamparnya dengan tangan kiri, akan tetapi tamparan yang dilakukan dengan keras itu hanya merupakan pancingan atau gertakan belaka, sedangkan yang lebih berbahaya adalah tangan kanannya yang melakukan dorongan lembut saja ke arah dadanya. Dorongan inilah yang berbahaya karena Sumahui dapat merasakan kekuatan besar yang panas tersembunyi dalam dorongan lembut itu. Dalam sekejap mata saja Dara perkasa ini pun maklum bahwa lawannya menggunakan sinkang yang keras atau panas, maka ia pun sudah siap untuk menyambutnya. Ia sengaja membiarkan dirinya terpancing, mengangkat lengan kanannya untuk menangkis tamparan tangan kiri lawan seolah-olah ia tidak tahu bahwa dorongan tangan kanan lawan itulah yang berbahaya. Plak! Lengan kanannya menangkis tamparan dan pada saat itu, dorongan tangan kanan lawan yang kuat dan panas itu pun menyambar masuk. Sumahui mengerahkan tenaga Swat Im Xinjiang ke dalam lengan kirinya dan ia pun menangkis dorongan itu sambil mengerahkan sebagian dari tenaga dingin. Duh! Pertemuan kedua tangan dan lengan itu membuat si Tosu terdorong ke belakang beberapa langkah dan biarpun dia tidak sampai terguling jatuh, akan tetapi tubuhnya menggigil dan mukanya seketika menjadi pucat. Matanya terbelalak memandang kepada wajah Dara itu, seolah-olah tidak percaya. Dia sendiri adalah ahli sinkang dan telah menguasai tenaga Im dan yang dari ilmu partainya, akan tetapi di tempat dingin seperti Pulau Es itu, di mana dia sudah harus mengerahkan sinkang untuk melawan hawa dingin, dia tahu bahwa tidak mungkin dia mempergunakan imkang atau tenaga dingin di tempat ini. Karena itu, dia tadi telah mempergunakan tenaga panas atau yangkang ketika menyerang lawan. Siapa kira, Dara itu malah mempergunakan tenaga dingin yang amat kuat untuk melawannya, membuat tubuhnya seketika kedinginan. Tosu Im Yang Pai itu menjadi penasaran sekali. Cepat dia mengerahkan tenaga untuk mengusir hawa dingin itu, kemudian dia mengeluarkan teriakan nyaring dan menyerang lagi kalang kabut dengan amat dahsyatnya. Namun Sumahui telah siap siaga dan menyambut serangan-serangannya dengan lincah, bukan hanya mengelak dan menangkis, bahkan juga balas menyerang dengan sengit.
Darah ini telah mempergunakan ilmu Toat Beng Bian Kun yang lembut namun dahsyat itu. Tentu saja Tosu Im Yang Pai, ku tidak mengenal ilmu silat ini dan segera dia mulai terdesak hebat. Pergilah! Suma Hui berseru nyaring dan tangan kirinya yang kecil itu menyambar halus ke arah leher lawan. Tosu itu cepat berusaha mengelak dan balas memukul, akan tetapi tiba-tiba dia berteriak kaget karena tahu-tahu tangan itu sudah menyambar dan mengenai ujung pundaknya, biarpun dia sudah melempar tubuh ke belakang. Bret! Jubahnya di bagian pundak hancur dan ujung pundak itu terasa nyeri seperti hancur daging kulitnya. Untung baginya bahwa tulang pundaknya tidak terkena serempet pukulan itu. Bagaimanapun juga, hal itu membuatnya terkejut dan ketika dia melempar tubuh ke belakang tadi, dia terus menjatuhkan diri bergulingan menjauh. Ketika dia meloncat bangun, keringat dingin membasahi dahinya, maklum bahwa hampir saja dia celaka oleh darah muda itu. Dia maklum bahwa biarpun darah itu masih muda sekali, namun sebagai cucu pendekar super sakti, ternyata telah memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat dan kalau dilanjutkannya melawan darah itu, besar bahayanya dia akan kalah dan celaka. Maka dia pun memberi isyarat kepada kawan-kawannya lalu mencabut pedangnya. 6 orang kawannya itu, 2 orang yang tadi dirobohkan oleh Chiang Bun dan Cheng Liong dan yang sudah pulih kembali, segera menerjang dengan senjata masing-masing di tangan. Jelas bahwa mereka itu berniat membunuh, seperti sekumpulan serigala yang haus darah. Akan tetapi, Suma Hui sudah melolos pula sepasang pedangnya, melemparkan sebatang kepada Cheng Liong. Sedangkan Chiang Bun juga sudah mengeluarkan pedang yang biasanya dipakai berlatih. 3 orang cucu pendekar super sakti ini lalu memutar pedang di tangan masing-masing dan mengamuk menyambut serbuan 7 orang penjahat itu. Terjadilah perkelahian yang amat hebat dan berat sebelah. Di satu pihak adalah 3 orang yang masih amat muda, bahkan yang seorang masih anak-anak, sedangkan di lain pihak adalah 7 orang tokoh-tokoh dunia persilatan yang sudah memiliki nama besar. Bagaimanapun juga, 7 orang ini sama sekali tidak mampu mendesak, bahkan ujung pedang Chiang Bun telah melukai paha seorang lawan, juga ujung pedang Suma Hui telah melukai lengan kiri lawan. Cheng Liong yang masih kecil itu pun masih mampu mempertahankan diri, mengelak, menangkis bahkan balas menyerang walaupun dia dikeroyok oleh 2 orang jagoan. Tentu saja Chiang Bun tidak sampai hati membiarkan adik kecil ini dikeroyok 2, maka sambil menghadapi pengeroyokan 2 orang lainnya, dia selalu mendekati Cheng Liong dan sewaktu-waktu membantunya agar jangan terlalu dihimpit. Suma Hui sendiri dikeroyok 3, seorang di antaranya adalah Tosu Im Yang Pai, akan tetapi darah ini jelas dapat mendesak 3 orang lawannya dan kalau dilanjutkan, agaknya tak lama lagi darah ini akan mampu merobohkan mereka bertiga. Akan tetapi, pada saat itu, 2 buah perahu didayung ke tepi oleh para penumpangnya dan dari masing-masing perahu berlompatan 5 orang yang memiliki gerakan ringan. Terutama sekali seorang di antaranya yang berpakaian seperti pertapa dan rambutnya digelung ke atas, mukanya penuh cambang bauk dan tangannya memegang sebatang cambuk baja yang hitam panjang. 10 orang ini nampak terkejut dan terheran-heran menyaksikan betapa 7 orang rekan mereka yang mengeroyok 3 orang muda setengah anak-anak itu terdesak dan kewalahan. Tahan! Mundur semua! Tar! Tiba-tiba terdengar bunyi lecutan cambuk baja yang meledak-ledak di atas kepala 3 orang cucu pendekar super sakti. Mereka terkejut sekali dan Suma Hui maklum akan kehebatan tenaga yang terkandung dalam ujung cambuk itu, maka ia pun meloncat ke belakang sambil meneriaki kedua orang adiknya untuk mundur. 2 orang anak laki-laki itu pun tahu akan kelihayan Tosu ini, maka mereka pun cepat mundur sambil melintangkan pedang melindungi dirinya. Kakek itu bukanlah orang sembarangan. Dialah tokoh utama Im Yang Pai yang telah membawa perkumpulan itu menyeleweng ke jalan sesat. Nama julukannya adalah Ngoboy Saikong, kakek muka singa berekor 5. Mukanya memang penuh cambang bauk seperti muka singa, dan julukan 5 ekor itu didapatnya dari senjatanya. Senjata tipian, cambuk besi, yang ujungnya 5 sehingga merupakan ekor yang 5 buah banyaknya. Cambuknya ini berbahaya sekali dan jarang dia menemui tandingan. Tentu saja, sebagai seorang tokoh besar bahkan dia berani mengangkat diri dengan sebutan Chiang Bun Jin atau Datuk setelah tewasnya Im Kan Ngo Okey, 5 jahat dari akhirat, dia malu kalau harus menghadapi 3 orang anak-anak muda dengan pengeroyokan. Para pembaca cerita Suling Emas dan Naga Siluman tentu telah tahu bahwa 10 atau 11 tahun yang lalu, di dunia persilatan terdapat 5 orang datuk sesat yang terkenal yaitu Im Kan Ngo Okey.
Im Kan Wokei pada 11 tahun yang lalu telah tewas semua di tangan pendekar-pendekar muda. Tak dapat disangkal bahwa selain 5 orang datuk ini, di dalam dunia kaum sesat masih terdapat banyak orang yang kepandaiannya tidak kalah atau tidak selisih jauh dibandingkan dengan mereka, akan tetapi yang menonjol hanyalah Im Kan Wokei. Baru setelah 5 orang itu tewas, bermunculan datuk-datuk baru dan satu di antaranya adalah Ngobue Saikong inilah. Setelah mengamati 3 orang muda itu, akhirnya pandang mata Saikong ini melekat pada wajah Sumahui. Saikong ini telah berusia lanjut, paling sedikit 65 tahun. Akan tetapi wajahnya masih nampak gagah dan tubuhnya tinggi besar dan kokoh kuat, dan pandang matanya masih penuh nafsu berahi, ciri seorang laki-laki yang besar nafsunya dan mata keranjang. Memang inilah satu di antara cacat Saikong itu. Nona manis, mari engkau ikut denganku, akan kuajari bagaimana caranya bermain pedang, katanya sambil tersenyum dan melangkah maju menghampiri Sumahui. Setan tua jangan ganggu ciciku. Cheng Liong yang masih terengah-engah karena perkelahian tadi, dan pandang matanya penuh dengan kemarahan, sudah menggerakkan pedangnya dan menusuk ke arah perut Saikong itu. Kakek itu sama sekali tidak mengelak, melainkan menerima saja tusukan itu. Cheng Liong adalah seorang anak keturunan pendekar sakti dan cucu dari pendekar super sakti. Sejak kecil bukan hanya telah digembleng ilmu-ilmu silat tinggi, akan tetapi juga digembleng oleh ajaran-ajaran tentang kegagahan. Oleh karena itu, melihat betapa lawannya tidak mengelak atau menangkis, tentu saja dia terkejut sekali. Merupakan pantangan bagi seorang gagah untuk menyerang orang yang tidak mau melawan. Akan tetapi, tusukannya telah dilakukan dan dia tidak dapat menariknya kembali, kecuali mengurangi tenaga sinkang yang tadinya telah dikerahkannya. Tuh! Pedang itu tepat menusuk perut, akan tetapi mental kembali dan Cheng Liong malah terdorong mundur 2 langkah. Hehe, anak nakal, pergilah! Kakek itu berkata dan tangan kirinya bergerak, ujung lengan baju yang lebar itu menyambar ke arah kepala Cheng Liong. Serangan yang kelihatannya sederhana saja akan tetapi di dalam ujung lengan baju itu terkandung tenaga kuat yang mampu membuat ujung lengan baju itu memecahkan batu karang. Cheng Liong biarpun masih kecil namun dia sudah tahu akan ilmu-ilmu yang hebat dan dia mengenal serangan berbahaya, maka dia pun menggerakkan tangan kirinya menangkis ujung lengan baju. Plak! Dan akibatnya, tubuh Cheng Liong terbanting keras. Anak ini cepat menggulingkan tubuhnya, membiarkan dirinya bergulingan dan akhirnya dia dapat meloncat bangun tanpa luka. Dengan pedang di tangan, anak ini hendak menyerang lagi, akan tetapi dia didahului oleh Chiang Bun yang sudah meloncat ke depan. Kakek siluman, berani engkau memukul adikku? Chiang Bun juga menggerakkan pedangnya. Serangannya tentu saja berbeda dengan serangan Cheng Liong tadi, jauh lebih kuat dan lebih berbahaya. Ngobue Saikong tahu akan hal ini, maka dia pun tidak berani ceroboh menerima sambaran pedang itu dengan tubuhnya. Tangan kanannya bergerak dan terdengar bunyi ledakan ketika ujung cambuk besinya melecut dan menangkis pedang itu. Cering! Chiang Bun terkejut sekali dan cepat menggunakan sinkang untuk melawan getaran hebat yang dirasakannya ketika pedangnya bertemu dengan ujung cambuk. Di lain pihak, Ngobue Saikong juga terkejut dan terheran-heran. Dia telah mengerahkan tenaga sinkangnya, dan sudah merasa yakin bahwa tentu pedang pemuda remaja itu akan terlempar jauh, bahkan lengan pemuda itu tentu akan menjadi lumpuh. Akan tetapi, pedang itu tidak terlepas dan lengan itu pun sama sekali tidak lumpuh karena pada detik berikutnya, pedang itu kembali telah menyerangnya dengan amat ganas. Bocah bandel! Katanya dan kembali terdengar ledakan-ledakan ketika pecut besi itu menyambar-nyambar, menahan pedang kemanapun pedang itu bergerak. Dan setiap kali pedang bertemu dengan ujung cambuk besi, Chiang Bun merasa betapa lengannya tergetar hebat. Bunte, mundurlah! Tiba-tiba Sumahui yang maklum bahwa adiknya kewalahan dan kalau dilanjutkan adiknya itu akan terancam bahaya, berteriak dan ia pun sudah meloncat ke depan menyerang kakek itu dengan pedangnya. Serangannya amat hebat karena darah ini yang maklum akan kelihayan lawan telah mengerahkan tenaga dan telah mainkan jurus dari Siang Mo Kiam Sut setelah dengan cekatan ia menerima pedang dari Cheng Liong yang mengembalikan pedang itu kepada Sumahui. Dengan sepasang pedang di tangannya dan mainkan Siang Mo Kiam Sut, darah ini benar-benar merupakan lawan yang amat berbahaya. Ngobue Saikong maklum akan hal ini maka dia pun beberapa kali mengeluarkan seruan kaget ketika nyaris ujung pedang darah itu mengenai tubuhnya.
Dia tahu bahwa darah ini amat lihai, dan karena dia dapat menduga bahwa tentu darah ini ada hubungannya dengan majikan pulau, yaitu pendekar super sakti, maka dia pun tidak berani memandang rendah. Cambuk besinya lalu digerakkan dan terjadilah perkelahian yang seru antara mereka, ditonton oleh semua orang yang menjadi semakin kagum saja melihat betapa seorang darah muda seperti itu dapat menandingi seorang datuk seperti Ngobue Saikong yang amat lihai dan ditakuti orang. Biarpun masih muda, baru 18 tahun usianya, namun darah itu sebenarnya telah memiliki dasar ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripada lawannya. Akan tetapi, ia kalah jauh dalam pengalaman, siasat dan juga latihan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Suma Hui merupakan batu mulia yang belum tergosok, pengalamannya masih jauh kurang, dan juga latihannya masih belum matang. Oleh karena itulah, setelah menandingi kakek yang seperti iblis itu selama 30 jurus, ia mulai terdesak dan bingung oleh bunyi cambuk yang meledak-ledak dan 5 ujung cambuk yang seperti telah berubah menjadi 5 ekor ular yang mematuk-matuk itu. Akhirnya, satu di antara 5 ujung cambuk itu telah menyerempet pundaknya. Suma Hui terhuyung. Pundaknya tidak terluka berat dan hanya terasa panas, akan tetapi kedudukannya menjadi terhuyung, kuda-kudanya terbongkar dan pertahanannya terbuka. Pada saat itu, cambuk sudah meledak-ledak lagi, siap menyambar turun dengan serangan maut selagi keadaan Suma Hui lemah seperti itu. Dan agaknya kakek itu pun tidak merasa sayang lagi untuk membunuh darah yang dianggapnya berbahaya ini, maka cambuknya pun meledak dan meluncur ke bawah. Terang! Bunga api muncrat dan kakek itu terkejut, cepat melompat ke belakang dan mengangkat muka memandang wanita tua berpakaian serba hitam itu. Dia makin terkejut karena melihat betapa nenek tua renta ini memiliki sepasang mata yang mencorong seperti mata naga dalam dongeng. Tak dapat disangsikan lagi bahwa nenek ini tentulah seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Ngobue Saikong tahu diri, maka dia pun cepat menjura dengan sikap hormat. Cian Cai, siapakah Toanio yang terhormat dan masih ada hubungan apa dengan Tocu Pulau Es? Nenek itu bukan lain adalah nenek Lulu yang tadi meninggalkan suami dan madunya untuk keluar dari istana mencari 3 orang cucunya. Ketika tadi ia keluar dan mencari-cari, ia mendengar sesuatu yang tidak wajar dari arah tepi teluk, maka ia pun segera menuju ke tempat itu. Dapat dibayangkan betapa heran dan kagetnya melihat begitu banyaknya orang di situ, mengurung 3 orang cucunya dan melihat betapa Suma Hui terdesak hebat oleh cambuk besi seorang kakek Saikong berpakaian pendeta. Ia menjadi marah sekali dan segera turun tangan menangkis ujung cambuk besi itu. Kini, dengan sinar matanya yang berapi-api, nenek tua renta ini menyapu keadaan di situ dengan sikap marah. Ada 17 orang di situ, dan kesemuanya memiliki ilmu silat yang kuat, terutama sekali kakek yang berhadapan dengannya ini. Ia menyapu keadaan 3 orang cucunya dengan pandang mata dan hati merasa lega. Cucu-cucunya selamat, tidak ada yang terluka nampaknya. Dan orang-orang ini pasti bukan orang baik-baik. Kalian ini orang-orang lancang agaknya sudah bosan hidup, berani mendarat di Pulau Es tanpa izin. Bahkan kalian berani mati mengganggu cucu-cucuku ini, sungguh dosa kalian hanya dapat ditebus dengan nyawa. Suaranya lembut akan tetapi di dalam kelembutannya mengandung ancaman yang menyeramkan. Banyak di antara 17 orang itu seketika menjadi pucat wajahnya mendengar kata-kata itu. Juga Ngobue Saikong terkejut. Kiranya nenek ini adalah istri pendekar super sakti. Dia dan kawan-kawannya telah mempelajari dan mencari tahu akan keadaan keluarga Pulau Es dan dia mendengar bahwa pendekar super sakti mempunyai 2 orang istri. Yang pertama sudah amat terkenal dan dia sendiri pernah melihatnya ketika Putri Nirahai menjadi panglima. Dan kabarnya yang seorang lagi adalah seorang wanita yang juga amat lihai dan agaknya inilah orangnya. Bagus sekali. Kedatangan kami justru untuk mencabut nyawa keluarga Pulau Es, dan akan kami mulai dengan nyawamu, kata Ngobue Saikong tanpa banyak komentar lagi. Cambuknya sudah meledak-ledak dan menyambar ke arah ubun-ubun kepala nenek itu dan dia pun sudah memberi tanda kepada teman-temannya yang segera menyerbu. Suma Hui, Chiang Bun, dan Cheng Liong sudah melawan lagi dan mereka bertiga dikeroyok oleh 7 orang pertama tadi yang ditambah lagi dengan 5 orang. Sedangkan nenek Lulu dikeroyok oleh 5 orang yang lain, yaitu Ngobue Saikong dan 4 orang temannya. Ternyata bahwa 4 orang teman Ngobue Saikong ini merupakan yang terpandai di antara rombongan itu, dengan kepandaian yang hanya setingkat di bawah Ngobue Saikong. Dan mengamuklah nenek Lulu.
Tubuhnya yang berpakaian hitam itu lenyap berubah menjadi bayangan hitam yang menyelinap di antara senjata-senjata 5 orang pengeroyoknya dan kadang-kadang terdengar lengkingan-lengkingannya kalau ia balas menyerang. Sepak terjangnya menggiriskan dan dalam waktu belasan jurus saja ia sudah berhasil menampar kepala 2 orang pengeroyok secara beruntun. Trak! Trak! 2 orang itu roboh dengan kepala remuk dan tewas seketika. Tentu saja Ngobue Saikong menjadi terkejut dan cepat memberi tanda kepada pembantu-pembantunya untuk maju mengeroyok. 5 orang yang tadi ikut mengeroyok 3 orang cucu majikan Pulau Es itu lalu menerjang dan membantu Saikong itu. Nenek Lulu dikeroyok oleh 8 orang, dan 3 orang anak muda itu masih tetap dikepung oleh 7 orang lawan yang dipimpin oleh Tosu Im Yang Pai yang menjadi murid keponakan Ngobue Saikong. Dikeroyok oleh 8 orang itu, Nenek Lulu tidak terdesak, bahkan ia mengamuk seperti seekor naga betina. Wajahnya berseri, gembira dan juga ganas, bibirnya tersenyum dan matanya berkilat-kilat. Ia tetap bertangan kosong, akan tetapi kepandaian nenek ini sudah sedemikian hebatnya sehingga tangkisan lengannya pada senjata lawan menimbulkan bunyi seolah-olah senjata itu bertemu dengan logam yang keras. Akan tetapi, bagaimanapun juga, Nenek Lulu yang usianya telah 90 tahun lebih itu tidaklah sekuat dahulu lagi daya tahannya. Selain usia tua telah menggerogoti tubuh dan kekuatannya dari dalam, juga selama puluhan tahun ia tinggal di Pulau Es, tidak pernah lagi bertanding dengan siapapun juga sehingga bagaimanapun juga ia sudah kehilangan banyak kelincahannya, kurang latihan. Maka, setelah mengamuk hebat selama kurang lebih 100 jurus saja, napasnya sudah mulai terengah-engah dan kelelahan mulai membuatnya merasa lemas. Akan tetapi, akibat dari amukannya itu memang hebat. Ia telah merobohkan 7 orang yang tewas seketika dan selain itu, juga ia mampu melindungi 3 orang cucunya karena selama mengamuk, nenek ini terus memperhatikan cucu-cucunya dan setiap kali menolong kalau ada cucunya yang terancam bahaya senjata para pengeroyok. Akan tetapi, akhirnya ia sendiri terdesak hebat, apalagi oleh desakan cambuk besi di tangan Ngobue Saikong yang amat lihai dan ganas. Nenek ini tahu bahwa ia sudah mulai kehilangan kekuatannya dan hal ini amat membahayakan 3 orang cucunya. Hui, Bun, Liong. Larilah, beritahu kakek kalian. Akan tetapi pada saat itu, sebatang pedang telah menusuk paha kaki kirinya. Nenek ini terhuyung akan tetapi tangan kirinya dapat menangkap pedang itu, merenggutnya lepas dan sekali melontarkan pedang itu ke depan, terdengar jerit mengerikan karena si pemilik pedang roboh dengan dada tertembus pedangnya sendiri. Akan tetapi pada saat itu, sebuah di antara 5 ujung cambuk besi Ngobue Saikong menyambar sedemikian cepatnya sehingga tidak sempat dielakkan lagi oleh Nenek Lulu. Tuh! Tubuh nenek itu nampak kejang seketika, akan tetapi tiba-tiba ia mengeluarkan lengking panjang dan tahu-tahu tubuhnya meluncur ke depan, kedua tangannya bergerak menusuk dengan jari tangan terbuka. Plak! Duh! Tubuh Ngobue Saikong yang tinggi besar itu terjengkang dan dari mulutnya terdengar teriakan menyayat hati dibarengi semburan darah segar. Lalu kaki tangan kakek itu berkelojotan, matanya melotot dan dari tenggorokannya terdengar suara mengorok. Nenek Lulu sendiri terhuyung, akan tetapi terdengar suara ketawa dari mulutnya, sungguh amat menyeramkan hati. Dan pada saat itu, nampak berkelebat 2 bayangan orang, yang satu langsung menyambar tubuh Nenek Lulu dan memondongnya sebelum tubuh itu terguling, sedangkan bayangan yang satu lagi mengamuk, membuat para pengeroyok jatuh bangun. 2 bayangan ini adalah pendekar super sakti Sumahan dan istrinya, Putri Nirahai. Kakek Sumahan sudah melihat keadaan istrinya maka dia pun langsung menyambar tubuh Nenek Lulu, sedangkan Nenek Nirahai mengamuk, menggunakan kaki tangannya, menampar dan menendang ke sana-sini. Para pengeroyok menjadi panik setelah melihat robohnya Ngobue Saikong, apalagi dengan munculnya pendekar super sakti yang nampak sibuk memeriksa keadaan Nenek Lulu sedangkan Nenek Nirahai mengamuk seperti naga sakti beterbangan. Maka, sisa para pengeroyok itu lalu berloncatan ke dalam 3 buah perahu mereka sambil membawa teman-teman yang tewas dan terluka. Jangan harap dapat lari dari sini, bentak Nenek Nirahai sambil mengejar, akan tetapi tiba-tiba ada bayangan berkelebat di depannya dan tahu-tahu lengannya telah dipegang oleh suaminya. Tidak perlu dikejar, biarkan mereka pergi, kata Sumahan dengan suara halus. Sejenak ada kekerasan dan perlawanan dalam sinar mata Nenek Nirahai, akan tetapi seperti biasanya, kekerasannya mencair setelah bertemu dengan pandang mata suaminya.
Seperti baru sadar dari mimpi buruk, Nenek Nirahai memejamkan mata dan menyandarkan mukanya di dada suaminya itu sebentar, kemudian ia teringat lagi dan cepat melepaskan dirinya dan lari menghampiri tubuh Nenek Lulu. 3 orang cucunya juga telah berlutut di dekat tubuh Nenek Lulu, kelihatan bingung melihat nenek itu rebah dengan napas lemah sekali dan mata terpejam, akan tetapi mulut nenek itu tersenyum. Bagaimana keadaannya? Nenek Nirahai bertanya khawatir. Kita bawa ia pulang. Kata kakek Sumahan tanpa menjawab pertanyaan itu, memondong tubuh istrinya kedua itu lalu membawanya kembali ke istana, diikuti oleh Nenek Nirahai yang menundukkan mukanya menyembunyikan kedukaan karena ia sudah dapat merasakan dari sikap suaminya bahwa keadaan madunya itu tidak dapat tertolong lagi. Mereka disambut oleh 3 orang pria dan 2 orang wanita pelayan mereka. Para pelayan itulah yang tadi melaporkan kepada Sumahan dan Nirahai tentang adanya perkelahian di tepi pantai Teluk itu. Mereka sendiri tidak berani sembarangan turun tangan melihat betapa para penyerbu itu adalah orang-orang pandai. Tubuh Nenek Lulu direbahkan di atas dipan di dalam kamarnya. Kakek Sumahan dan Nenek Nirahai lalu mempergunakan sinkang mereka untuk membantu Nenek Lulu, menempelkan telapak tangan mereka pada dada dan punggung. Akhirnya Nenek Lulu mengeluarkan suara keluhan lirih dan membuka kedua matanya. Mula-mula ia seperti orang keheranan melihat suaminya, madunya, dan 3 orang cucunya menunggunya di dalam kamarnya. Akan tetapi ia segera teringat dan mulutnya bergerak, akan tetapi tidak ada suara yang keluar, melainkan darah yang mengalir dari ujung bibirnya yang kiri karena ia miring sedikit ke kiri. Tenanglah, engkau terluka parah, kata suaminya dengan suara halus. Mereka, bibirnya bergerak tanpa mengeluarkan suara, akan tetapi pandang matanya berseri lega ketika ia melihat keadaan 3 orang cucunya sehat-sehat saja. Mereka sudah kuhajar dan tentu sudah kubunuh semua kalau saja suami kita yang selalu berhati lunak ini tidak menghalangiku, kata Nenek Nirahai. Engkau terluka oleh Saikong itu, dia lihai sekali akan tetapi engkau telah berhasil melempar nyawanya ke neraka. Nenek Lulu tersenyum dan melirik kepada suaminya. Sungguh mengherankan sekali. Dalam keadaan terluka parah itu, sampai ia tidak mampu mengeluarkan suara, nenek ini tersenyum-senyum gembira dan seperti hendak menggoda suaminya yang dicela oleh madunya. Mulutnya kembali bergerak-gerak hendak bicara akan tetapi ia terbatuk-batuk. Kakek Sumahan lalu menotok beberapa jalan darah di leher dan kedua pundaknya dan napas Nenek Lulu kelihatan lega sekarang dan setelah beberapa kali berusaha, akhirnya ia mampu juga mengeluarkan suara. Aku gembira. Aku dapat mati seperti harimau betina yang gagah. Aku senang sekali. Cucu-cucuku, jadilah orang gagah. Sampai di sini suaranya habis, kepalanya terkulai dan matanya kehilangan cahayanya. Kakek Sumahan menggunakan tangannya untuk menutupkan mata dan mulut istrinya, dan Nenek Nirahai menahan isak membetulkan letak kaki tangan madunya. 3 orang cucu mereka itu terbelalak memandang, kemudian tiba-tiba pecahlah suara tangis Sumahui. Nenek! Nenek telah meninggal dunia. Melihat encinya menangis, Ciang Bun juga menangis, akan tetapi tangisnya tidak bersuara, hanya mengucurkan air mata saja yang diusapnya dengan lengan bajunya. Akan tetapi, Cheng Liong menangis terisak-isak seperti encinya. Melihat mereka bertiga menangis, para pelayan wanita juga menangis dan akhirnya Nirahai tidak dapat menahan lagi air matanya yang mengalir turun. Telah puluhan tahun ia hidup bersama suaminya dan madunya itu dan ia sudah menganggap Lulu sebagai adiknya sendiri. Aku ingin seperti Lulu. Aku ingin mati seperti Lulu. Berkali-kali Nenek Nirahai berkata sambil mengepal tinju dan air mata yang menetes-netes menuruni kedua pipinya itu didiamkannya saja. Kakek Sumahan yang duduk bersila di dekat jenazah istrinya, tersenyum sendiri menyaksikan bagaimana kedukaan terbentuk dalam dirinya. Mula-mula dia melihat kenyataan bahwa istrinya yang tercinta itu mati. Kenyataan yang tak dapat dirubah oleh siapapun juga, kenyataan yang wajar dan tidak mengandung suka maupun duka. Siapakah orangnya yang dapat menghindarkan diri dari kematian? Dan matinya Lulu wajar, juga tidak perlu dibuat penasaran. Usianya sudah 90 tahun dan tewas dalam tangan seorang lawan yang amat lihai, masih dikeroyok banyak orang lagi. Kematian yang wajar. Lalu pada saat dia mendengar semua orang menangis, dan melihat wajah Nenek Lulu, pikirannya membayangkan segala hal yang dilalui dalam hidupnya bersama Lulu.
Terbayang dan terkenanglah kembali masa-masa muda mereka, saat-saat manis mereka, suka duka mereka yang mereka hadapi dengan bahu-membahu, dan saling mencinta. Pikirannya membayangkan pula bahwa dia telah kehilangan orang yang amat dicintanya. Semua kenangan ini lalu mendatangkan rasa iba diri dan muncullah duka. Sumahan melihat ini semua dan dia pun tersenyum di dalam hati. Duka timbul dari pikiran yang mengenangkan hal-hal lampau, timbul dari pikiran yang membayangkan hal-hal yang tidak menyenangkan di masa depan, sehingga timbullah rasa iba diri, rasa kesepian dan perasaan nelangsa yang menimbulkan duka. Pendekar super sakti membiarkan 3 orang cucunya dan juga istrinya tenggelam sebentar dalam iba diri dan duka, kemudian dia berkata, suaranya halus, ditujukan kepada mereka semua, istrinya, cucu-cucunya, dan para pelayan. Sudahlah. Cukup sudah semua tangis yang tidak ada gunanya ini. Kematian adalah suatu kewajaran yang akan menimpa setiap orang manusia hidup di dunia ini. Kenapa harus ditangisi? Tangis tidak menguntungkan yang mati, juga merugikan dan melemahkan batin sendiri. Andai kata yang mati dapat mengetahui, maka tangis merupakan ikatan yang menahan dirinya dengan dunia dan kehidupan. Dan bagi yang hidup, tangis itu hanya merupakan kelemahan batin yang penuh dengan perasaan iba diri. Nenek Niraha yang sudah mengerti benar akan hakikat mati hidup, mengerti akan apa yang dimaksudkan oleh suaminya, hanya menundukkan muka saja. Para pelayan baru setengah mengerti, akan tetapi mereka tentu saja tidak berani membantah maupun bertanya. Tidak demikian dengan Sumahui. Ia seorang dara yang sejak kecil memiliki daya cipta, tidak hanya mengekor terhadap pendapat orang-orang tua atau siapapun juga. Segala perasaan dan keinginan tahunya tidak mudah dipuaskan oleh pendapat orang dan harus diselidikinya sendiri. Maka, mendengar ucapan kakeknya tadi ia pun membantah. Akan tetapi saya sama sekali tidak iba diri, Kongkong. Saya tidak kasihan kepada diri sendiri, melainkan kasihan kepada nenek. Sumahan memandang kepada cucunya itu dan tersenyum. Coba jelaskan, mengapa engkau kasihan kepada nenekmu Lulu, Hui? Nenek tewas dalam perkelahian, terbunuh orang, tentu saja saya kasihan kepadanya. Mengapa kasihan? Nenekmu adalah seorang pendekar sejak kecil, bahkan perkelahian merupakan kegemarannya. Kalau sekarang ia tewas dalam perkelahian, hal itu adalah wajar dan engkau mendengar sendiri ucapan terakhirnya tadi betapa ia merasa gembira sekali dapat tewas dalam perkelahian, pantaskah itu kalau kita malah kasihan kepadanya? Tapi, matinya karena kekerasan, karena terpaksa, Kongkong. Kalau tidak ada penjahat menyerbu, sekarang nenek Lulu masih hidup bersama kita. Tidak kasihankah itu? Sumahui mencoba untuk membantah. Kakek tua renta itu menggeleng kepala, masih tersenyum. Semua bentuk kematian tentu ada sebabnya, tentu dipaksakan nampaknya, padahal sudah merupakan suatu kelanjutan yang wajar daripada kehidupan. Kalau orang mati karena penyakit, bukankah itu merupakan hal yang dipaksakan juga? Kalau penyakit itu tidak datang kepadanya, dia tidak akan mati, begitu tentu bantahannya. Cucuku yang baik, kematian merupakan kelanjutan daripada kehidupan, dan tentu saja untuk suatu peralihan keadaan pasti ada sebabnya. Sebab itu bermacam-macam, ada yang penyakit, ada kecelakaan, ada bencana alam, ada perkelahian, perang dan sebagainya. Mengertikah engkau? Sumahui mengangguk dan menunduk, kini ia dapat melihat kebenaran yang dibeberkan oleh kakeknya itu. Segala peristiwa adalah wajar dan tak dapat dirubah lagi, baik buruknya tergantung daripada penanggapan kita sendiri. Akan tetapi, Kongkong, bukankah semua orang menangis kalau kematian orang yang dicintanya? Kenapa tidak boleh menangis? Apa orang tidak boleh bersedih kalau kematian keluarga yang dicinta? Tiba-tiba Cheng Liong bertanya dengan nada suara membantah. Kakek itu memandang kepadanya dan mengangguk-angguk. Anak ini cerdas sekali, pikirnya. Aku tidak mengatakan boleh atau tidak boleh berduka, Liong. Aku hanya ingin kalian membuka mata melihat kenyataan dan tidak tenggelam dalam buayan perasaan dan iba diri. Kalau semua orang menangisi kematian, apakah itu berarti bahwa kita pun harus menangis? Lebih baik kalau kita membuka mata melihat mengapa kita menangisi kematian. Mengapa? Cobalah kalian bertiga menjawab. Kenapa kita menangisi kematian? Karena tidak tega, jawab Sumahui. Karena kita kasihan kepada yang mati, sambung Cheng Liong. Karena kita ditinggalkan, tiba-tiba Chiang Bun yang sejak tadi hanya mendengarkan saja kini ikut menjawab.
Ya, karena kita ditinggalkan, itulah jawabannya yang tepat. Bukan karena kita tidak tega atau kasihan. Bagaimana kita bisa merasa kasihan kepada orang yang mati kalau kita tidak tahu apa dan bagaimana kematian itu? Yang jelas, kematian membebaskan orang daripada segala kesengsaraan hidup, ketuaan, kelemahan dan penyakit, juga kedukaan, ketakutan dan sebagainya. Tidak masuk akal kalau kita kasihan kepada orang yang mati, akan tetapi yang jelas, kita merasa kasihan kepada diri sendiri, kita ditinggalkan, kita kehilangan, kita kesepian, itulah yang menyebabkan orang menangisi kematian. Nenek Nirahai mendengarkan saja dan wajahnya kelihatan diliputi awan. Melihat ini, kakek Sumahan bertanya. Apakah kebenaran tentang kematian itu masih belum meresap di hatimu? Nenek itu memandang kepada suaminya. Aku tidak memikirkan kematian, aku tidak menyedihkan kematian, melainkan prihatin melihat bahwa aku pun akan mati dan betapa menyebalkan kalau mati karena digerogoti penyakit, perlahan-lahan sampai rusak jasmani ini. Adik Lulu sungguh beruntung. Engkau agaknya merasa iri kepada Lulu? Mengapa meributkan soal itu? Kematian memang bukan apa-apa, akan tetapi bagaimana kita mati itulah yang penting. Sungguh menyedihkan kalau orang yang menjunjung tinggi kegagahan harus mati sebagai seorang yang lemah dan yang terpaksa harus tunduk terhadap penyakit, terhadap kuman-kuman kecil yang tidak nampak oleh mata. Betapa memalukan. Serahkan saja kepada keadaan, yang penting kita harus selalu siap menghadapi saat tibanya maut, dengan mata terbuka, dengan tabah, tanpa sedikit pun rasa takut. Sumahan lalu memerintahkan para pelayan pria untuk menggotong keluar sebuah peti jenazah, peti yang memang sudah beberapa tahun yang lalu dipersiapkan untuk nenek Lulu. Juga kakek itu dan nenek Nirahai telah lama menyediakan peti mati untuk diri mereka sendiri. Tempat itu terpencil dan untuk membeli peti mati harus didatangkan dari daratan besar, maka mereka memang telah siap dengan peti mati masing-masing beberapa tahun yang lalu. Karena mereka tidak dapat bebas begitu saja daripada ikatan tradisi, peti jenazah yang terisi jenazah nenek Lulu itu lalu dihias dan dipasang meja sembahyang sebagaimana lazimnya, kemudian mereka semua melakukan sembahyang dengan hiu di tepi jenazah. Tidak ada air mata yang tumpah lagi sekarang setelah mereka tadi mendengar percakapan mengenai kematian antara pendekar super sakti dan para cucunya. Mereka semua melihat kesia-siaan dan kepalsuan tangis perkabungan itu. Bagaimanapun juga, karena menghormat si mati dan keluarganya, para pelayan itu bersikap sungguh-sungguh dan prihatin. Menurut keputusan kakek Sumahan, jenazah akan ditangguhkan semalam dan pada keesokan harinya baru jenazah akan diperabukan. Pendekar super sakti, walaupun pengagum ajaran Nabi Hongcu, namun hatinya lebih condong kepada pembakaran jenazah daripada pemakaman, dan mungkin saja hal ini karena pengaruh agama Buddha, atau juga karena kewaspadaannya melihat bahwa pembakaran jenazah itu jauh lebih sempurna, baik bagi yang mati maupun yang hidup daripada pemakaman jenazah yang menghabiskan tempat, pembuangan dan penghamburan uang, berikut upacara tradisi yang berlarut-larut dari para keluarga untuk mengurus makam dan sebagainya. Malam itu, beberapa batang lilin bernyala di atas meja sembahyang di depan peti jenazah nenek Lulu. Nenek Nirahai duduk bersila di dekat suaminya, seperti menjaga peti jenazah, dalam keadaan setengah samadi. Akan tetapi, melihat api lilin-lilin itu bergoyang-goyang tertiup angin malam yang lewat di ruangan depan istana di mana peti jenazah ditaruh, Nenek Nirahai teringat kepada madunya. Begitulah Lulu di waktu dahulu. Hidupnya seperti api lilin itu, bergoyang-goyang, lincah, berani, bergelombang naik turun, diangkat tinggi-tinggi oleh suka dan dihempaskan dalam-dalam oleh duka. Itulah Lulu. Peri kehidupan nenek Lulu di waktu mudanya memang amat menarik dan hal itu dapat diikuti dalam kisah pendekar super sakti dan kisah-kisah lanjutan berikutnya. 3 orang cucunya dan 5 orang pelayan tidak berada di ruangan itu karena mereka itu menyingkir dan membiarkan suami istri itu merenung di dekat peti jenazah. 8 orang itu diam-diam bersepakat untuk melakukan penjagaan, dan hal ini diprakarsai oleh Sumahui. Para penyerbu itu adalah orang-orang jahat. Biarpun Nenek Nirahai telah berhasil menghajar dan mengusir mereka, akan tetapi mereka itu masih hidup dan siapa tahu mereka itu masih merasa penasaran. Kalau mereka menghimpun teman-teman jahat mereka dan menyerbu lagi, kita harus sudah bersiap-siap menghadapi mereka, demikian Dara Perkasa yang gagah berani itu berkata kepada adik-adiknya dan kepada 5 orang pelayan itu.
Mereka semua bersepakat untuk menghajar para penjahat itu dan membalaskan kematian Nenek Lulu kalau mereka itu berani muncul lagi malam hari itu. Dengan cara berpencar, mereka berjaga di sekeliling istana, dan Sumahui sebagai pemimpin mereka melakukan perondaan. Malam semakin larut namun tidak terjadi sesuatu dan keadaan di Pulau Es semakin sunyi. Hawa udaranya semakin dingin malam itu. Hanya orang Sinting sajalah yang akan lancang memasuki Pulau Es itu di waktu malam yang sedingin itu, apalagi kalau dia sudah tahu bahwa di pulau itu tinggal keluarga pendekar super sakti yang gagah perkasa. Akan tetapi, bukan orang Sinting, juga bukan iblis yang pada malam hari itu tiba-tiba muncul dari tepi pantai sebelah selatan dari Pulau Es. Dia seorang laki-laki muda yang mendarat dengan menggunakan sebuah perahu nelayan kecil yang meluncur di malam gelap dan akhirnya dapat mendarat di bagian yang datar dari pulau itu di sebelah selatan. Hanya dengan penerangan bintang-bintang di langit yang menimbulkan cuaca suram-muram kehijauan, pria itu berhasil mendarat, menyeret perahunya naik dan kemudian meninggalkan perahunya, berjalan dengan langkah terhuyung-huyung menuju ke tengah pulau. Beberapa kali dia hampir jatuh karena kakinya tersandung, akan tetapi dengan sigapnya dia dapat memperbaiki kedudukannya dan melanjutkan langkahnya. Sebagai pedoman, dia melihat lampu dari jauh, lampu yang tergantung di samping istana. Kadang-kadang sinar lampu itu lenyap lalu nampak kembali, seperti halnya cahaya yang masih jauh letaknya di malam yang cuacanya remang-remang. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang agaknya tidak mudah, orang yang seperti dalam sakit keadaannya itu sampai juga ke dekat istana. Nampak bangunan istana itu menjulang tinggi dan megah di dalam cahaya bintang-bintang yang mulai cemerlang karena ditinggalkan awan tipis yang tadinya menghalang di antara langit dan bumi, dan orang itu tertegun. Sebuah istana? Di pulau kosong ini? Ya Tuhan, mimpikah aku? Atau sudah gilakah aku? Dia pun melangkah maju lagi, ke arah lampu yang tergantung di dinding, di luar istana itu. Bagaikan orang yang tidak percaya kepada diri sendiri, dia lalu meraba dinding itu, mendorong-dorongnya. Kini sinar lampu gantung menimpa mukanya dan ternyata dia adalah seorang laki-laki yang berwajah tampan dan gagah sekali walaupun pakaiannya kusut dan pecah-pecah di sana-sini, tubuhnya nampak terluka di pundak, pangkal lengan dan paha. Di tiga tempat ini, pakaiannya tidak hanya robek, melainkan juga berlepotan darah. Laki-laki itu berpakaian seperti seorang nelayan biasa, dan usianya paling banyak 28 atau 29 tahun. Tiba-tiba tiga orang pelayan pria dari istana Pulau Es, datang menyerbu dan menyerangnya, tanpa bertanya-tanya lagi. Tiga orang pelayan itu mempergunakan dayung besi, senjata yang paling tepat untuk mereka karena mereka itu tadinya adalah nelayan-nelayan sebelum menjadi pelayan di Pulau Es. Akan tetapi biarpun mereka juga ketularan ilmu silat dari para majikan mereka dan tubuh mereka kuat karena mereka tinggal di tempat sedingin Pulau Es, namun karena mereka tidak pernah berkelahi, serangan mereka dengan dayung itu hanya cepat dan kuat namun kaku sekali. Hei! Aku bukan penjahat! Pria itu berteriak ketika melihat menyambarnya dayung-dayung besi itu ke arah kepala dan tubuhnya. Biarpun dia sudah luka-luka dan diserang secara tiba-tiba oleh tiga orang pelayan istana itu, namun dengan mudah dan cekatan sekali dia berhasil mengelak lalu menangkap sebatang dayung. Sekali renggut dayung itu pindah ke tangannya dan dua kali dia menangkis, dua dayung yang lain terlepas dari pegangan dua orang pelayan itu. Tentu saja tiga orang pelayan itu terkejut sekali. Tak mereka sangka bahwa orang ini begitu lihainya sehingga dalam segebrakan saja mampu merampas senjata mereka. Akan tetapi, orang itu tidak membalas serangan, melainkan meloncat ke belakang sambil berkata lagi. Aku bukan penjahat. Sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Sumahui telah berdiri di depan pria itu dengan sepasang pedang di tangan. Orang baik-baik tidak akan berkeliaran di sini tanpa izin. Bersiaplah untuk mampus, keparat keji. Sumahui sudah menggerakkan sepasang pedangnya dan ia pun sudah menyerang dengan dahsyatnya. Terang. Cering. Nanti dulu. Nanti dulu, aku bukan penjahat. Pria itu menangkis dan mengelak, repot juga menghadapi serangan bertubi-tubi yang amat ganas itu. Untung dia tadi telah merampas dayung besi, kalau tidak, tentu akan makin repotlah dia menghadapi serangan pedang di tangan Sumahui yang sedang marah dan mendendam atas kematian neneknya itu. Biarpun orang itu berteriak-teriak, tetap saja Sumahui menyerang terus,
Bahkan semakin hebat karena Dara ini mulai merasa penasaran bahwa sepasang pedangnya belum juga berhasil, padahal orang itu telah luka-luka. Sing. Wut, sing. Sepasang pedang yang dimainkan dengan ilmu pedang Siang Mo Kiamsut itu menyambar-nyambar bagaikan sepasang naga yang ganas. Ceringgi. Ceringgi. Pria itu terkejut sekali karena dayung besinya itu 2 kali terbabat pedang dan nyaris ada pedang yang menyerempet lehernya. Tidak. Aku bukan penjahat, dengar dulu, Nona. Terang. Kini Sumahui yang terkejut karena setelah dayung itu dapat ia patahkan dan tinggal sepanjang pedang, pria itu malah dapat mempergunakan dengan amat hebatnya, seperti menggerakkan pedang dan dari cara pria ini menangkisnya terbukti bahwa pria itu memiliki ilmu pedang yang hebat pula. Bukan hanya itu, kini pria itu agaknya telah mengerahkan sinkang sehingga bukan saja potongan dayung itu menjadi kuat, juga tenaga yang menangkis pedangnya itu membuat lengannya tergetar. Tentu ini seorang tokoh sesat yang lihai, yang diutus oleh gerombolan penyerbu pagi tadi untuk memata-matai istana, pikirnya. Oleh karena itu, tanpa memperdulikan protes pria itu, ia menyerang semakin ganas. Karena marah dan mendendam, Sumahui menjadi berkurang kewaspadaannya, tidak menyadari bahwa sejak tadi pria itu sama sekali tidak membalas serangannya, melainkan hanya mengelak dan menangkis sambil mundur saja. Juga ia tidak menyadari kenyataan bahwa tidaklah mungkin pihak musuh mengirim seorang yang sudah luka-luka itu untuk menjadi mata-mata. Sumahui menyerang terus sampai belasan jurus dan karena pria itu memang sudah terluka dan lemah, juga karena dia sama sekali tidak mau membalas, akhirnya ujung pedang kiri Dara itu menyerempet pundaknya yang kanan. Krot! Pundak itu terluka dan darahnya mengucur keluar, dan pria itu terhuyung ke belakang, potongan dayungnya terlepas. Sumahui yang sudah marah dan merasa yakin bahwa orang ini adalah satu di antara musuh-musuh pembunuh neneknya, menerjang lagi untuk mengirim tusukan maut. Tring! Pedang itu terpental dan hampir terlepas dari pegangan Sumahui ketika tiba-tiba ada pedang payung yang menangkisnya dari samping. Ternyata neneknya yang menangkis itu menggunakan pedang payung, yaitu payung yang ujungnya runcing dan dapat dipergunakan sebagai pedang, sebuah senjata istimewa yang amat ampuh dari putri ini. Tidak pantas menyerang orang yang tidak mau melawan, kata nenek itu yang sejak tadi sudah menyaksikan perkelahian itu. Ternyata diam-diam nenek ini sudah bersiap-siap pula, pedang payungnya sudah dipersiapkan dan ketika ia mendengar suara tidak wajar di luar istana, ia meninggalkan suaminya dan peti jenazah madunya. Ia melihat betapa seorang pria yang sudah luka-luka berkelahi dengan cucunya dan melihat bahwa pria itu sama sekali tidak mau membalas menyerang, juga bahwa pria itu sudah luka-luka dan memiliki dasar gerakan yang luar biasa lihainya. Mula-mula ia terkejut dan curiga, membiarkan saja cucunya menyerang terus. Akan tetapi setelah melihat pria itu terluka oleh pedang cucunya dan tetap pria itu tidak mau membalas, bahkan terancam bahaya maut, ia lalu turun tangan mencegah cucunya melakukan pembunuhan. Merobohkan lawan dalam usaha membela diri, atau merobohkan lawan untuk membasmi kejahatan dan membela kebenaran, memang menjadi tugas seorang pendekar. Akan tetapi, merobohkan lawan yang tidak melawan, apalagi belum diketahui dengan pasti apakah orang itu bersalah, merupakan pembunuhan yang kejam dan jahat. Itulah sebabnya maka ia turun tangan mencegah Sumahui yang kini memandang kepada neneknya dengan heran dan penasaran. Akan tetapi, dia tentu seorang di antara mereka yang telah membunuh nenek Lulu, kata Sumahui, dan 2 orang adiknya yang sejak tadi sudah berada di situ pula, bersikap membenarkan enci mereka. Akan tetapi tiba-tiba pria itu berseru dengan napas terengah-engah penuh ketegangan hati. Nenek Lulu terbunuh? Ah, dan ini. Ini benarkah ini Pulau Es dan istananya? Nenek Nirahai sekali bergerak telah berada di depan pria itu, memandang tajam dan membentak. Siapakah engkau? Di sini benar Pulau Es dan kami keluarga penghuninya. Akan tetapi, pria itu mendadak mengeluh dengan lemas dan tubuhnya terkulai, roboh pingsan. Melihat itu nenek Nirahai menjadi curiga. Ia lalu menyuruh 2 orang pelayan untuk menggotong pria yang pingsan itu dan membawanya masuk ke ruangan depan di mana pendekar super sakti masih duduk bersila di dekat peti jenazah. Siapa dia? Apa yang terjadi? Tanya pendekar super sakti dengan suara lembut dan sikap tenang. Agaknya, tidak ada apapun di dunia ini yang akan dapat mengguncang ketenangan hati pendekar ini.
Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini baginya tidak ada yang aneh, melainkan merupakan hal-hal yang wajar saja. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.